Chapter 131. Batu Roh dan Jimat Roh. Metode lain yang lebih populer adalah dengan menggunakan sesuatu yang disebut batu roh sebagai bentuk mata uang dalam transaksi bisnis antara petani untuk membeli dan menjual barang. Sesuai dengan namanya, batu roh adalah jenis batu yang penuh dengan ki spiritual dunia. Jumlah ki spiritual yang terakumulasi di batu roh adalah suplemen yang sangat besar bagi para pembudidaya. Jika seorang kultivator menyerap ki spiritual di dalam batu roh selama meditasi saat dia berkultivasi, kecepatan kultivasinya akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Bagaimanapun, ki spiritual yang tersebar yang harus diserap dan disempurnakan oleh seorang kultivator sendiri sangat berbeda dengan memiliki ki spiritual yang murni dan halus di sebelahnya yang dapat dia serap dan sempurnakan sesuai keinginannya. Namun, ini bukan efek terbesar dari batu roh. Penggunaan paling penting dari batu roh adalah untuk teknik sihir dan untuk mengatur mantra formasi. Apakah mantra formasi tingkat tinggi berhasil atau tidak? Itu semua tergantung pada efektivitas batu roh yang digunakan. Batu roh yang baik tidak hanya akan menjamin keberhasilan mantra formasi, itu juga akan meningkatkan kekuatan secara dramatis. Namun, jumlah batu roh yang digunakan untuk teknik sihir jauh di atas kegunaan mantra formasi. Ini karena seorang kultivator harus mengandalkan budidaya kekuatan sihirnya sendiri untuk menentukan tingkat dan efektivitas teknik sihir yang ingin dia jalankan. Karena hampir tidak mungkin untuk mengandalkan diri sendiri dan menggunakan teknik sihir tingkat tinggi, batu roh menjadi objek amplifikasi kekuatan sihir terbaik. Jika seorang pembudidaya mengucapkan mantra sihir yang sangat kuat sambil memegang batu roh di tangannya, ki spiritual di dalam batu roh akan terus mengisi kembali hilangnya kekuatan sihir pembudidaya selama casting sihir. Dengan cara ini, ia dapat mendukung teknik sihir yang awalnya tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, batu roh telah menjadi pilihan terbaik bagi para pembudidaya untuk menang dan menang dari posisi lemah. Mereka juga merupakan tonik pemulihan kekuatan terbaik setelah kekuatan sihir sangat terkuras, dan akan meningkatkan peluang seseorang untuk bertahan hidup selama pertarungan dengan pesat. Batu roh memiliki begitu banyak kegunaan dan efek yang luar biasa, jadi tentu saja, nilai batu roh juga meningkat. Tetapi karena konsumsi besar batu roh, bersama dengan eksploitasi berlebihan dan penurunan terus-menerus dari urat bijinya, batu roh secara bertahap menjadi barang mewah yang berharga di dunia budidaya saat ini. Singkatnya, itu menjadi perlindungan optimal seorang pembudidaya untuk transaksi bisnis dan satu-satunya mata uang moneter yang beredar. Lebih jauh lagi, bahkan ada keputusan kolaboratif tentang diferensiasi terperinci pada spesifikasi dan grade batu roh. Batu roh dibagi menjadi 4 tingkat sesuai dengan jumlah kekuatan roh yang dikandungnya. 4 tingkatan terdiri dari batu roh tingkat rendah, batu roh tingkat menengah, batu roh tingkat tinggi dan batu roh tingkat ultra. Selain itu, menurut atribut berbeda dari batu roh kekuatan roh yang disimpan, mereka juga dapat dikategorikan ke dalam 5 elemen. Batu roh logam, batu roh kayu, batu roh air, batu roh bumi, dan batu roh api. Selain itu, ada juga atribut batu roh yang jarang terlihat seperti batu roh angin dan batu roh guntur. Tapi batu roh itu sangat langka. Jenis barang yang sangat berharga ini seperti batu roh, Hanli bahkan tidak memiliki satu pun darinya. Dia mengaku tidak membawa barang apapun untuk ditukarkan. Karenanya sejak awal, dia memiliki niat untuk memperluas cakrawala, jadi dia melihat sekeliling tanpa menahan diri dan melanjutkan perjalanannya. Meskipun penampilan Hanli acuh tak acuh dan tenang, barang-barang di kios-kios penjual membuat hatinya bergejolak dan sangat iri. Mengabaikan barang-barang lainnya, bahkan kertas jimat putih polos yang ditawarkan setiap kios penjual otomatis menjadi perhatiannya. Terlepas dari kenyataan bahwa objek ini sangat umum, saat ini itulah yang paling dibutuhkan Hanli. Meskipun Hanli masih tidak tahu arti dari tingkat atau tingkat kertas jimat ini dan perbedaan spesifik apa yang dimilikinya, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, kertas jimat tingkat rendah dasar pasti cukup baginya untuk mengeksekusi sepenuhnya. Jimat kunci jiwa.
Oleh karena itu, jika dia bisa mendapatkan beberapa kertas jimat, dia bisa segera menggunakan satu jenis mantra sihir lagi, langsung meningkatkan kekuatannya sedikit. Tentu saja selain kertas jimat, ada berbagai macam jimat roh seperti Thunder Fire Talisman, Fire Dragon Jimat, dan Huge Force Jimat. Semua ini menyebabkan Han Li agak tergoda. Sementara Han Li masih berdiri di depan kios penjual sederhana, dia melihat jimat roh yang persis sama dengan jimat kertas Taois yang melepaskan penghalang emas yang dia miliki. Di sampingnya, sebuah papan nama dengan jelas menulis, Jimat Penjaga, Jimat Roh Pertahanan Tingkat Menengah Logam Dasar, senilai 9 batu roh tingkat rendah. Han Li telah berbelanja di banyak kios penjual, jadi dia memahami harga jimat kertas Taois ini. Satu batu roh tingkat rendah dapat membeli selusin kertas jimat putih polos tingkat rendah. Tapi jimat kertas Taois tingkat rendah yang sepenuhnya disempurnakan, tergantung pada jenis mantra sihir yang berbeda, dijual terpisah untuk 2 potong batu roh tingkat rendah. Adapun jimat roh kelas menengah dasar, segera menerjemahkan beberapa bisa menjual 6-10 batu roh. Selain itu, jimat roh pertahanan lebih mahal daripada jimat roh ofensif. Karena Han Li sendiri memiliki jenis objek yang sama, dia secara alami ingin mencatatnya. Setelah hati-hati memeriksa jimat penjaga kios, Han Li menemukan ki spiritual jimat lainnya jauh lebih baik daripada yang ia simpan di dadanya. Itu jelas merupakan produk baru yang belum pernah digunakan. Tetapi dia memperhitungkan bahwa produk lama dan usangnya hanya dapat dijual dengan harga sepertiga dari harga terbaiknya. Sampai pada kesimpulan ini, Han Li tertawa pahit. Tampaknya di antara para pembudidaya, dia masih miskin. Mau tak mau dia menyentuh artikel yang ada padanya. Tiba-tiba, dia tersentak ketika dia ingat bahwa dia memiliki jimat roh yang bertuliskan gambar pedang kecil di dadanya. Meskipun dia masih tidak tahu nama jimat itu, Han Li percaya bahwa jimat ini lebih berharga daripada jimat penjaga. Ketika dia memikirkan hal ini, Han Li mulai memperhatikan setiap penjual, memperhatikan apakah jimat kertas Taois yang sama dengan gambar pedang kecil sedang dijual. Sayangnya, setelah berkeliling ke banyak kios, dia masih tidak menemukan produk serupa. Sebaliknya, di daerah dengan 5 hingga 6 pembudidaya berkumpul, Han Li menemukan seseorang yang menjual jimat roh tingkat tinggi dasar. Papan nama di sebelah jimat roh menulis, Jimat Langit yang Melonjak, jimat roh tipe terbang tingkat tinggi atribut angin, harganya 30 batu roh tingkat rendah atau ditukar dengan obat pil tipe konsolidasi dengan nilai yang sama. Saat Han Li melihat papan nama, hatinya terkejut. Setelah berkeliling banyak kios, ini adalah jimat roh tingkat tinggi pertama yang pernah dilihat Han Li. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan penuh perhatian. Seperti yang diharapkan, ki spiritual jimat kertas roh itu sangat kaya, tidak seperti semua jimat roh tingkat rendah dan menengah sebelumnya yang dia periksa di kios lainnya. Seorang pria berwajah kuda bertelanjang kaki besar, yang berdiri di sekitar dan melihat jimat, tidak dapat menahan diri dan bertanya, 20 buah batu roh, apakah Anda bersedia menukarnya? Pemilik kios adalah seorang pemuda yang cakap dan kuat. Dia menggunakan tangannya dan menunjuk ke papan nama, lalu tidak memperhatikan orang itu lagi. Itu hanya jimat tipe terbang. Itu bahkan bukan jimat roh ofensif atau defensif. 20 buah sudah lebih dari cukup. Pria berwajah kuda itu mengajukan tawaran yang disebutkan, tidak puas. Jika itu benar-benar jimat roh ofensif atau defensif, Anda pikir saya masih akan puas hanya dengan 30 buah? Jika Anda tidak memiliki 50 buah, saya bahkan tidak akan membiarkan Anda melihatnya. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain, pergilah ke tempat lain. Saya tidak menerimanya di sini. Pemuda itu akhirnya berkata dengan dingin. Tapi saat dia membuka mulutnya, dia membuat wajah pria besar itu menjadi merah seluruhnya. Anak baik, aku, Ye Bao dari Qin Yeling, akan mengingatmu. Setelah pertemuan ini berakhir, mari kita bandingkan skill satu sama lain.
Pria besar berwajah kuda itu berkata dengan putus asa. Qin Yeling. Awalnya Han Li berseri-seri saat dia melihat dari samping, tetapi setelah tiba-tiba mendengar nama tempat ini, dia menjadi khawatir. Bukankah itu tempat kelahiran kurcaci yang kubunuh? Meskipun kata-kata cebol itu mungkin tidak benar, aku masih harus berhati-hati dengan pria besar yang mengaku berasal dari klan Ye ini. Berpikir sampai di sini, Han Li tanpa sadar mundur beberapa langkah, diam-diam meninggalkan daerah itu dan pergi ke vendor berikutnya. Tapi dia sudah mengingat pertukaran obat pil tipe konsolidasi yang tertulis di papan nama. Han Li ingat bahwa dia masih memiliki banyak pelet naga kuning dan pil esensi emas yang belum selesai, tetapi dia tidak tahu apakah itu jenis pil yang diminta oleh pemuda itu. Ketika ada lebih sedikit orang di sekitar, dia akan pergi lagi dan bertanya. Jika dia benar-benar berhasil, maka dia akan memiliki sejumlah modal dan akan dapat menukar beberapa barang yang diperlukan. Setelah Han Li mempertimbangkan hal ini, dia menoleh untuk melirik kios pemuda itu dan menemukan bahwa Ye Bao tanpa sadar telah pergi ke tempat lain dan tidak ada lagi di sana. Di antara orang-orang yang tersisa, ada orang lain yang mengambil botol dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pemuda itu membuka botol dan menciumnya sedikit, tetapi dia kemudian menggelengkan kepalanya dan mengembalikan botol itu kepada pemiliknya. Pemilik botol hanya bisa meninggalkan tempat itu dengan wajah penuh penyesalan. Yang lain sepertinya datang bersama dengan orang itu dan juga pergi tak lama kemudian. Saat ini, tidak ada seorang pun di depan kios itu. Melihat ini, Han Li senang dan perlahan kembali ke depan kios pemuda itu. Ketika pemuda itu melihat Han Li, dia tersenyum dengan bingung, dengan jelas mengenali orang yang baru saja datang. Han Li tidak peduli bahwa pemuda itu tertawa dan berkata, "Saya punya 2 jenis obat. Bisakah kami melihat apakah mereka cocok untuk permintaan Anda?" Setelah berbicara, dia mengeluarkan 2 botol porselen kecil, 1 hijau dan 1 biru, dan meletakkannya di depan pemuda itu. Alih-alih berbicara omong kosong, pemuda itu mengulurkan tangannya untuk mengambil 2 botol porselen dan membuka tutupnya satu persatu. Dia kemudian mendekatkan lubang botol ke hidungnya dan mencium bau keras di kedua botol secara terpisah. Setelah itu, wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu dan tidak segera kembali normal. Sebaliknya dia dengan lembut mendorong botol porselen ke arah Han Li. "Apa itu?" Han Li berkedip dan bertanya. "Sejujurnya, obat pil di kedua botol lebih baik daripada yang saya lihat dari beberapa orang sebelumnya. Tapi bagi saya, itu masih belum cukup." Pemuda itu ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Chapter 132. Panen. Ketika Han Li mendengar ini, dia sangat kecewa, tetapi itu juga tidak mengejutkannya. Bagaimanapun, pelet naga kuning dan pil esensi emas adalah obat spiritual fana. Bagi orang biasa ini mungkin obat ajaib, tetapi bagi para pembudidaya immortal, ini memang kurang. Karena pemuda itu tidak melihat ke atas, Han Li juga tidak ingin bertele-tele, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil kembali botol porselen. "Meskipun obat-obatan pil ini memang sedikit kurang, jika kamu memiliki lebih banyak botol, aku akan menukarnya denganmu." Pemuda itu tiba-tiba berbicara, tampak cukup simpatik. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, lengan Han Li yang terulur segera ditarik. Dia tertawa ringan. "Apakah saya mengatakan bahwa saya hanya memiliki 2 botol obat?" Han Li berbicara perlahan sambil menyipitkan matanya untuk fokus pada pemuda itu. "Kamu punya lebih?" Pemuda itu sedikit terkejut, tetapi dia segera mengungkapkan ekspresi ceria. "Tentu saja, tetapi jika Anda menginginkan terlalu banyak, saya masih perlu mempertimbangkan apakah akan menyetujui transaksi ini." Han Li berkata tanpa komitmen, karena dia takut pemuda itu akan mengambil keuntungan dari situasi ini. "Itu keren, saya tidak perlu banyak, cukup 3 botol saja."
Itu akan cukup untuk memungkinkan saya menembus kemacetan dalam waktu singkat. Pemuda itu bersorak, tampak sangat bersemangat, yang sangat berbeda dari sikapnya yang dingin sebelumnya. Ini tidak mengejutkan. Siapa yang tega berpisah dengan obat pil konsolidasi yang mampu meningkatkan kultivasi seseorang? Bahkan tidak cukup untuk digunakan pada diri sendiri. Ini juga alasan utama mengapa pemuda itu tidak menukar jimat penerbangan beberapa hari terakhir ini. Pelet naga kuning dan pil esensi emas Hanli tidak dianggap sebagai obat spiritual terbaik bagi para pembudidaya immortal, tetapi berkat keuntungan kuantitas, itu cukup untuk memungkinkan pemuda menerobos ke lapisan ke-10 setelah terjebak di puncak lapisan ke-9 begitu lama, sehingga meningkatkan kekuatan pemuda secara drastis. Namun, hanya Hanli, seorang bajangan yang memakan obat jenis ini sebagai camilan belaka, yang mampu menggunakan obat pil sebagai gantinya. Meski begitu, Hanli sepenuhnya menyadari alasan dibalik tidak mengekspos kekayaan seseorang. Hanli tidak ingin pemuda itu mendapat kesan bahwa dia bisa dengan mudah mengambil obat pil dalam jumlah besar tanpa menyesal. Oleh karena itu, Hanli menyentuh dagunya, menunjukkan rasa sakit serta keengganan untuk berpisah dengan barang-barang miliknya. Apakah begitu? Bukankah itu terlalu banyak? Aku harus menukar semua obat yang ada padaku. Hanli sengaja bergumam pelan. Ini tidak banyak, bagaimanapun, ini adalah jimat roh tingkat tinggi dasar. Pikirkanlah, jika Anda membawa jimat roh ini, ketika Anda menemui bahaya, Anda dapat langsung terbang jauh ke langit. Anda bahkan bisa terbang lebih cepat daripada kebanyakan burung. Ini setara dengan memiliki kesempatan lain untuk hidup. Selanjutnya, selama ki spiritual jimat itu tidak bubar, itu dapat digunakan berulang kali berkali-kali. Ini benar-benar jimat roh yang berguna. Pemuda itu melihat Hanli tampak seperti dia akan memberikan semua obat pilnya, jadi dia dengan kuat mempromosikan keuntungan dari Soaring Sky Talisman dan mengembangkan senyum di wajahnya bahkan lebih. Takut Hanli tidak mau dan mundur dari transaksi. Jika kita ingin bertukar, maka baiklah. Beri aku selusin kertas jimat itu sebagai hadiah. Buku itu juga, Hanli menambahkan ketika melihat bahwa pemuda itu sangat menginginkan obat pilnya. Jadi dia langsung menunjuk selusin kertas jimat putih polos dan sebuah buku tua berjudul Manual of Basic Mantra. Pemuda itu terkejut sesaat, tetapi ketika dia melihat Hanli menunjuk ke kertas jimat tingkat rendah dan buku mantra yang tidak mungkin dijual, dia langsung senang dan menyetujuinya. Jadi beginilah cara Hanli mendapatkan Soaring Sky Talisman dan bahkan berhasil mendapatkan selusin kertas jimat serta buku mantra yang dia perhatikan sejak awal. Hanli membolak-balik buku tua itu. Dalam buku itu, ada semua jenis mantra dasar paling dasar, termasuk 7 hingga 8 teknik sihir tingkat rendah dan teknik dorongan bumi tingkat menengah dasar. Bagi pembudidaya immortal lainnya, buku semacam ini tidak berharga, tetapi itu membuat Hanli sangat puas. Ini karena Hanli saat ini kurang dalam jenis teknik mantra dasar ini. Meski kios di depannya menjual buku manual yang lebih baik dan lebih lengkap, harganya mencengangkan. Satu manual berjudul Koleksi Lengkap Mantra Dasar 5 Elemen, dihargai 90 buah batu roh tingkat rendah, dan yang lain disebut Teknik Jimat Mantra Air Dasar, dihargai 60 buah batu roh tingkat rendah. Meskipun semua buku ini tebal dan berisi lebih banyak teknik mantra, Hanli saat ini benar-benar tidak bisa membelinya sama sekali. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Hanli merasa sedikit lelah dan sedang tidak mood untuk terus berjalan, sehingga ia langsung keluar dari alun-alun dan menuju paviliun. Tidak lama setelah meninggalkan alun-alun, Hanli menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa ada lebih banyak orang di dalam alun-alun. Sepertinya ada banyak pembudidaya immortal seperti burung hantu malam yang lebih suka malam hari. Ketika Hanli mendekat ke bangunan tipe istana ini, dia menemukan bahwa menara itu sebenarnya dibangun menggunakan kayu paulaunia yang sangat berharga dan potongan batu kapur yang besar. Tidak hanya setiap lantai diukir dengan gambar naga dan phoenix dan dibangun dengan sangat halus, bahkan ada fluktuasi samar kekuatan roh yang datang dari salah satu menara terdekat.
Mungkin itu adalah teknik penahanan yang disebutkan oleh pendeta Tao King Wen. Han Li berjalan berkeliling untuk 1 putaran, dan setelah akhirnya menemukan paviliun yang dia cari, dia berjalan ke arahnya. Tapi sekitar 3 meter dari tujuannya, Han Li tiba-tiba merasa seperti menabrak sesuatu setelah kekuatan besar yang tak terlihat tiba-tiba mendorongnya dan memaksanya mundur jauh ke belakang. Han Li agak terkejut namun bersemangat. Tampaknya ada banyak hal yang masih belum dia ketahui di dunia kultivasi, dan dia sangat ingin mempelajari semuanya. Saat Han Li memikirkan hal ini, jantungnya berdetak lebih cepat. Dia menggunakan teknik mata surga dan menatap ke arah bangunan kecil. Pada akhirnya, Han Li melihat lapisan samar cahaya hijau di depannya, menghalangi jalan. Seluruh paviliun ditutupi dengan cahaya hijau yang sama, seolah-olah mangkuk besar telah digulingkan dan menutupinya. Han Li melangkah maju sekali lagi, mengulurkan jari dan dengan ringan menusukkan lampu hijau. Ada perasaan lembut dan sangat elastis. Menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, ada kekuatan samar yang memantul kembali. Kekuatan pertahanan lampu hijau cukup efektif. Karena Han Li berhasil memahami efek lampu hijau, dia berhenti menyelidikinya. Dia mengeluarkan jimat yang diberikan oleh pendeta Tao King Wen dan berjalan mendekati layar cahaya. Pada akhirnya, layar cahaya berwarna hijau segera menghilang dalam riak. Sebuah lubang bundar segera muncul untuk dilewati Han Li. Han Li menyimpan jimat itu dengan benar dan melangkah tanpa basa-basi menuju menara. Pada saat ini, lubang bundar perlahan menjadi lebih kecil hingga akhirnya tertutup sepenuhnya, mengembalikan layar cahaya kembali ke tampilan normalnya. Menara di depan tidak dianggap terlalu besar. Hanya ada 2 lantai dan tingginya sekitar 33 meter. Tapi dari tampilan area tanah, ada banyak ruang kosong untuk 10 orang atau lebih untuk tinggal. Han Li tersenyum dan mengangkat kakinya untuk memasuki gedung. Saat memasuki aula lantai pertama, selain 2 meja persegi 8 kursi besar, ada 10 kursi kayu dengan pelapis sederhana dan elegan. Bahkan ada beberapa pembudidaya immortal. Biksu Buddha kecil kusang sedang duduk di lantai di sudut aula dengan kepala menunduk. Matanya terpejam dan dia melantunkan bahasa Sanskerta, terlihat seperti dia adalah seorang biksu senior. Adapun orang lain, Han Li belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tuan Kusang, apakah pendeta Tao King Wen belum kembali? Han Li bertanya dengan sopan sambil berjalan menuju Biksu Buddha. Biksu Buddha kecil tidak mengindahkan Han Li dan terus menggumamkan beberapa kata, sampai Han Li menjadi tidak sabar menunggu. Biksu Buddha membuka matanya dan berkata kepada Han Li dengan ekspresi meminta maaf, "Pemberi sedekahan, tolong jangan salahkan saya. Saya sedang melafalkan Sutra Intan sampai titik yang penting, jadi saya tidak dapat segera menjawab pertanyaan Anda. Tolong jangan marah padaku." Han Li mendengar jawaban Biksu Buddha dan tertawa datar, "Bagaimana mungkin? Saya paling mengagumi orang-orang yang fokus." Mendengar Han Li mengatakan itu, biksu kecil itu tertawa dan berkata dengan santai, "Pendeta Tao King Wen dan yang lainnya saat ini sedang menunggu Almsgiver Han di lantai 2. Mereka menginstruksikan saya untuk segera memberitahu Anda untuk naik begitu saya melihat Anda. Sepertinya mereka mencari pemberi sedekah untuk beberapa hal." Han Li menjadi agak murung ketika mendengar ini. Betulkah, meskipun ada orang yang mencari Han Li, biksu Buddha kecil ini tidak hanya gagal untuk segera memberitahu Han Li, dia masih sangat lambat dan bertele-tele. Di masa depan, akan lebih baik untuk menjauh dari tipe orang yang sama dengan biksu Buddha kecil. Lebih jauh lebih baik. Han Li diam-diam mengutuk dalam hatinya, tetapi wajahnya tetap tidak berubah saat dia menganggukkan kepalanya. Dia berjalan menuju tangga terdekat di aula dan menuju ke lantai 2. Saat memasuki lantai 2, Han Li melihat 2 bersaudara Hei Mu dan Hei Jin berbicara di pintu masuk tangga. Begitu mereka melihat Han Li datang, mereka dengan cepat menghentikan percakapan mereka dan menyambut Han Li. "Saudara Han, pendeta Tao King Wen sedang menunggumu di rumah. Ikuti kami berdua bersaudara untuk pergi ke sana."
Ekspresi Han Li tenang, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengikuti dua bersaudara itu sekitar 7 hingga 8 belokan di sepanjang koridor dan memasuki sebuah rumah. Ada banyak orang di rumah itu. Selain biksu Buddha, semua orang ada di sini. Bahkan ada 2 orang asing yang tidak dikenali oleh Han Li. Salah satunya adalah pemuda berusia 16 hingga 17 tahun, dan yang lainnya adalah pria gemuk berusia 21 hingga 22 tahun dengan kulit putih. Tampaknya keduanya adalah bajangan yang bahkan menyebabkan sakit kepala bagi pendeta Tao King Wen. "Kakak Han ada di sini? Cepat duduk," pendeta Tao King Wen berkata kepada Han Li sambil dengan sangat sopan menunjuk ke kursi di sampingnya. Han Li mengangguk dan duduk di sana. Kedua orang ini adalah Wu Jiushi dari Yunmen Ravine dan Huang Xiaotian dari Situ Valley. King Wen menunjuk ke pemuda dan gendut itu secara terpisah dan memperkenalkan mereka pada Han Li. Chapter 133. Keterampilan mencuri. "Ayah, saya Wu Jiushi. Segera setelah saya melihat brother, saya merasa sangat akrab. Mungkinkah kita disatukan oleh karma antara inkarnasi kita sebelumnya? Datang, mari kita minum anggur nanti dan menjadi saudara yang disumpah." Begitu pendeta Taois King Wen selesai berbicara, pria yang tersenyum bahagia ini tiba-tiba berlari dan melemparkan dirinya ke depan Han Li. Dia mengulurkan tangan untuk menggenggam lengan Han Li dengan kuat dan kemudian mengucapkan kata-kata ini dengan wajah emosi yang dalam. Han Li awalnya terkejut, tetapi segera setelah dia tersenyum lembut. "Bukannya kita tidak bisa bersaudara, tapi bisakah kamu tidak menyentuh tubuhku begitu saja dengan tanganmu? Selera saya cukup biasa, saya bahkan tidak memiliki minat sedikit pun pada pria muda yang cantik." Han Li dengan mengejek berkata sambil tersenyum tipis. Sebuah lengan tiba-tiba terangkat ke udara dan diserahkan oleh Han Li, itu ditangkap oleh pergelangan tangan secepat kilat. Pergelangan tangan ini telah diam-diam diperpanjang setengah ke dalam jaket depan Han Li. Batuk, ini benar-benar aneh. Bagaimana tangan saya lari ke dada brother? Jelas tidak sabar untuk menyapa saudara Han begitu saya melihatnya. Pemuda itu berpisah dari Han Li di tempat. Pertama dia tersipu dengan kulit terkejut, tetapi setelah beberapa batuk kering dan beberapa gumaman, dia perlahan-lahan menarik tangannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Han Li tidak berniat menahan pergelangan tangan pemuda itu. Ketika pemuda itu menggunakan kekerasan, Han Li dengan sukarela melepaskannya. Pada saat ini, Han Li sebenarnya cukup tertarik dengan Wu Jiushi ini. Dia jelas seorang kultivator tetapi dia menggunakan keterampilan mencuri seseorang dari Jiang Hu. Pencopetannya ini benar-benar cukup menarik. Namun, tekniknya dipraktikkan dengan sangat baik. Jika bukan Han Li tapi kultivator lain, mereka mungkin benar-benar tidak menyadari trik kotornya. Tentunya beberapa orang di ruangan ini sudah menderita dari kejenakaannya. Saat Han Li memikirkan ini, dia mendengar suara Schadenfreude de Hu Pinggu. "Bocah Wu, apakah kamu sudah bertemu dengan pasanganmu? Saudara Han benar-benar menangkap Anda di tempat kejadian. Apakah Anda akan terus membual bahwa keterampilan pencuri Anda adalah yang terbaik dengan pencurian kecil Anda ini? Bagaimana dengan itu, tuan muda ini puas? Anda ingin saya mencuri dari Anda sekali lagi? Apa yang belum saya curi? Anda tidak memiliki sesuatu yang berharga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Untuk apa kamu datang ke Great South Meeting?" Wu Jiushi berkata dengan kasar, melengkungkan bibirnya. "Apa yang kamu katakan, bocah? Apakah saya belum melunasi hutang Anda saat terakhir kali Anda mencuri dari saya?" Hu Pinggu tiba-tiba melompat dari kursinya dengan kulit pucat. Selain itu, suaminya yang berjanggut penuh, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, memegang pedang lebar di belakang punggungnya dengan mata melotot pada pemuda itu. Han Li kemudian mengetahui bahwa Xiong Dali ini sebenarnya bisu dan karena itu mengandalkan istrinya untuk semua urusannya. "Cukup, kita semua adalah kultivator dan harus tetap ramah. Kalian berdua mundur. Jangan berdebat lagi."
Ketika pendeta Tao King Wen melihat ini, dia mengerutkan alisnya. Namun, setelah kata-kata perdamaian diucapkan, dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Jiushi, "Saudara Wu, saya tahu pencurian Anda hanya untuk bersenang-senang, tetapi Anda harus mengembalikan benda-benda itu kepada pemiliknya setiap saat. Anda tidak harus memiliki niat jahat. Namun, jika Anda terus melakukan ini, Anda akan memicu bencana cepat atau lambat. Tidak semua korban Anda akan mudah ditangani. Jika Anda menyinggung seseorang dari klan kultivator, bukan berarti kami tidak ingin membantu tetapi kami tidak bisa. Itulah mengapa kamu tidak boleh melakukan lelucon semacam ini lagi." Ketika anak muda itu mendengar kata-kata yang tulus dari pendeta Taois King Wen, dia tidak bisa tidak merasa malu. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan dengan tulus menyebutkan, "Sebenarnya dalam perjalanan ke Great South Valley, saya tidak sengaja memperoleh keterampilan pencuri ini. Tetapi karena saya menganggapnya lucu, saya mau tidak mau mempraktikkannya secara tidak sadar pada semua orang. Namun, karena saudara Han ini dapat mengalahkan saudara kecil ini, orang lain di majelis besar seharusnya jauh lebih sulit untuk dihadapi. Itu sebabnya semua orang harus merasa lega karena adik laki-laki ini tidak akan mempermainkan nyawanya dan tidak akan menggunakan keterampilan mencurinya di pertemuan besar." Ketika pendeta Taois mendengar kata-kata anak muda itu, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Bakat saudara Wu cukup luar biasa. Pada usia ini, dia sudah dilatih ke lingkaran besar lapisan ke-8. Dia adalah jenius sejati di antara kita para pembudidaya. Lebih baik dia berperilaku seperti ini. Adik kecil ini tidak akan mengecewakan harapan pendeta Tao King Wen. Saya meminta agar semua orang merawat saya dengan lebih baik di masa depan. Wu Jiushi memberi hormat yang dalam kepada semua orang secara individu. Setelah melakukannya, kebencian terhadapnya terselesaikan. Meskipun wajah Hu Pinggu masih memiliki ekspresi agak marah, kulitnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya dia dengan enggan menerima niat baiknya. Pendeta Tao King Wen menoleh dan berkata kepada Han Li sambil tersenyum, "Saya tidak berpikir bahwa saudara Han yang baru saja bergabung dengan kami akan segera melakukan pelayanan yang luar biasa." Taois yang rendah hati ini ingin mengucapkan terima kasih. Han Li samar-samar tersenyum dan menolak dengan suara lembut, "Apa hubungannya ini denganku? Masalah ini sepenuhnya ditangani oleh Daoist Priest." Pendeta Taois menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Namun, pada saat ini, dengung suara yang tidak jelas terdengar. "Pendeta Taois, untuk apa Anda memanggil kami di mana-mana? Mengapa biksu Buddha ini tidak bergabung?" Ternyata si gemuk berkulit putih yang mengucapkan kata-kata ini. Namun, pria ini sebenarnya memenuhi syarat untuk berbicara dengan King Wen dengan cara ini. Han Li telah lama menyadari bahwa di antara mereka, si gemuk memiliki kekuatan sihir terbesar, lebih dalam dari King Wen. Itu sebabnya tidak ada yang berani mengejek kata-kata kasar si gendut. Bahkan Wu Jiushi memiliki penampilan datar dan tidak menunjukkan sedikit pun perbedaan. Sepertinya dunia kultivator ini hampir sama dengan Jianghu yang sekuler. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang akan dihormati. Han Li berpikir ketika dia melihat ejekan ini. "Hei, saudara Huang adalah orang yang tidak sabaran. Baiklah, Taois yang rendah hati ini akan mengungkapkan alasan mengapa dia memanggil kalian semua ke sini." King Wen melambaikan pengocok ekor kudanya dan berkata tanpa sedikit pun kemarahan. "Pertemuan besar selatan telah melewati setengah dari durasinya. Itu akan diselesaikan dalam 10 hari. Bukankah semua orang harus menyelesaikan urusan mereka? Jika Anda ingin membuat stand vendor, maka akan lebih baik jika kita melakukannya bersama-sama. Itu sebabnya saya berusaha mendiskusikan ini dengan semua orang. Adapun Master Kusang, dia sudah selesai menukar barang yang dia bawa. Karena itu dia tidak perlu lagi berpartisipasi dalam diskusi ini. Jadi seperti itu. Saya memang harus menukar beberapa item dengan beberapa batu roh dan membeli beberapa item lainnya." Orang-orang di ruangan itu mulai berbisik. Setelah diskusi yang hidup,
semua orang kecuali Han Li menyatakan minatnya untuk mendirikan kios pedagang kaki lima pada hari berikutnya. Kakak Han tidak ingin berpartisipasi? Wu Jiushi bertanya, agak heran. Yang lain juga melihat ke arah Han Li dengan ragu. Saya awalnya hanya membawa beberapa barang. Tadi malam, saya kebetulan bertemu dengan beberapa pelanggan yang tepat dan sudah selesai menukar semuanya. Itu sebabnya saya tidak berencana untuk berpartisipasi dengan Anda. Dengan tatapan tenang, Han Li dengan acuh menjelaskan. Jadi seperti itu, Anda benar-benar tidak perlu diganggu dengan kami. Saudara Han benar-benar beruntung telah selesai menukar barang-barangnya setelah baru saja tiba. Hu Pinggu menyebutkan dengan agak iri. Yang lain juga membuat Han Li terlihat iri, kamu benar-benar beruntung. Setelah Han Li mendengar ini, dia tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Pendeta Tao King Wen melihat bahwa diskusi bisnis telah selesai. Dia dengan gembira berdiri dan berkata, kita semua harus beristirahat dengan baik malam ini dan bangun dengan semangat besok. Saya harap Anda semua akan mendapatkan keuntungan yang bagus. Begitu semua orang mendengar ini, mereka juga berdiri dan tersenyum, bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Pendeta Tao King Wen sepertinya telah mengingat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah serius, dan dia berkata kepada semua orang, ngomong-ngomong, setelah Great South Meeting selesai, semua orang tidak boleh pergi sendiri. Saya mendengar bahwa setelah beberapa Great South Meeting terakhir berakhir, beberapa kultivator nakal seperti kami menghilang tanpa jejak. Akan lebih baik untuk sedikit lebih berhati-hati. Dapat diasumsikan bahwa siapa yang terlibat tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghadiri Majelis Agung Immortal Ascension Tian Wutai. Semua orang harus tetap bersama untuk meningkatkan keselamatan mereka. Setelah semua orang mendengar Pendeta Taois mengatakan para pembudidaya nakal telah hilang, wajah Hei Brothers dan Hu Pinggu memucat. Pembudidaya nakal Hong Lian dan Wu Jiushi bingung. Fatih Huang Xiaotian dengan dingin mendengus dengan ekspresi muram. Benar. Kami saudara menyetujui kata-kata Pendeta Tao King Wen. Akan lebih baik untuk tetap bersama sebagai sebuah kelompok. Sebagai pasangan yang sudah menikah, kami tidak setuju. Baik Hei Brothers dan Hu Pinggu dengan suaminya setuju. Tampaknya mereka sangat takut terhadap masalah ini. Chapter 134. Majelis Ascension Abadi yang hebat. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang beberapa majelis Ascension Immortal. Topik yang harus kita diskusikan sekarang adalah tentang masalah rekan kultivator kita yang hilang. Hu Pinggu berkata agak kesal terhadap pemuda itu. Ini bukan masalah. Berikan Brother Wu penjelasan yang tepat. Mungkin ada orang lain yang tidak jelas detailnya tentang Immortal Ascension Assembly. Pendeta Tao King Wen berkata sambil tersenyum, tetapi Han Li merasa bahwa dia sengaja menatap Han Li. Hati Han Li gemetar ketakutan, mungkinkah Pendeta Tao King Wen melihat sesuatu? Han Li sudah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan karakteristik seorang kultivator immortal baru dan bahkan menghindari menyentuh orang-orang tertentu. Tapi saat ini, sepertinya itu masih tidak bisa disembunyikan dari mata orang-orang tertentu ini. Mata Pendeta Tao King Wen ini benar-benar ganas. Karena Pendeta Tao King Wen mengatakannya seperti itu, maka saya lebih baik menjelaskannya dengan benar kepada saudara Wu. Melihat ini, semangat Hei Mu terangkat, dan dia tampak seperti ingin banyak bicara. Jadi semua orang kembali ke tempat duduk aslinya sekali lagi, kecuali Fatih Huang Xiaotian. Saya sudah tahu tentang Great Immortal Ascension Assembly. Saya akan kembali untuk beristirahat dulu, kalian silakan. Kata Fatih dengan ekspresi dingin. Dia tidak menunggu orang lain untuk berbicara dan meninggalkan rumah yang penuh dengan orang-orang yang saling memandang dengan cemas. Semuanya, jangan tersinggung. Seni kultivasi Brother Huang agak aneh, dan dia relatif kecanduan tidur. Bukannya dia sengaja memperlakukan orang dengan dingin? King Wen, dengan sikap yang tidak tercela,
buru-buru membebaskan Huang Xiaotian atas namanya. Mayoritas orang di ruangan yang mendengar ini semua tertawa getir. Tersinggung? Siapa yang berani tersinggung? Orang itu adalah pria kuat yang memiliki kekuatan sihir lebih dari pendeta Taois. Suasana di dalam ruangan menjadi agak canggung. Saudara Heimu, silakan lanjutkan. Wu Jiuxi memecahkan suasana saat dia mendesak. Heimu mendengarnya dan tertawa, lalu melanjutkan membicarakannya. Ketika berbicara tentang Great Immortal Ascension Assembly, seseorang harus menyebutkan pil pendirian yayasan, pil obat yang membuat semua pembudidaya tahap Qi kondensasi menjadi gila, agar seorang pembudidaya kondensasi Qi memasuki pendirian yayasan dan menjadi bagian dari dunia kultivasi sejati. Selain mengolah teknik budidaya pondasi mereka ke lapisan ketujuh, mereka masih perlu mengkonsumsi obat roh, pil pendirian yayasan, yang hanya sekte besar yang bisa memproduksi. Hanya dengan begitu akan ada harapan untuk menembus kemacetan alam itu dan berhasil menjadi pendirian yayasan. Ini berkontribusi pada nama terkenal pil pendirian yayasan Immortal Ascension Pill, membuat para penggarap abadi itu menjadi gila. Bahkan di faksi utama pembudidaya immortal, pil pendirian yayasan sangat kekurangan. Karena bahan baku pil pendirian yayasan sangat sulit ditemukan, bahkan jika semua sekte pembudidaya di seluruh negara bagian Yue bekerja sama dan bertindak bersama untuk menyediakan bahan dan upaya besar setiap 10 tahun, mereka hanya bisa berharap untuk membuat beberapa kuali baru. Pil obat, sekitar 1000 keping yang sangat sedikit. Tetapi bahkan jika semua pil obat ini dibagi rata di antara setiap faksi, tidak akan ada cara untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Akibatnya, pil pendirian yayasan tidak pernah muncul di luar dunia pembudidaya. Namun, di dunia kultivasi di seluruh negara bagian Yue, masih banyak kultivator yang ada yang mempraktikkan teknik kultivasi fondasi mereka hingga lapisan ketujuh. Orang-orang ini sangat membutuhkan pil pendirian yayasan untuk mencoba menerobos kemacetan. Jadi, di satu sisi, karena kekurangan pil pendirian yayasan, sekte besar telah memonopoli pil obat. Di sisi lain, ada peningkatan jumlah pembudidaya immortal nakal yang membutuhkan pil pendirian yayasan tetapi tidak dapat menemukan satu bagian pun di dunia luar. Sudah ada pandangan yang saling bertentangan dari kedua belah pihak sejak awal. Sedemikian rupa sehingga pada suatu waktu, ada permusuhan yang mendalam dari para pembudidaya immortal kecil yang pemarah terhadap sekte-sekte ini. Orang-orang dari faksi pembudidaya immortal utama secara alami menyadari pandangan buruk situasi, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Lagi pula, mereka tidak memiliki cukup pil pendirian yayasan untuk diri mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa mengambil beberapa dan memberikannya kepada orang luar? Tapi di seluruh dunia ini, tidak ada masalah sulit yang tidak bisa diselesaikan. Akhirnya dalam krisis ini, ada seorang jenius tak dikenal dari sekte yang memecahkannya. Tanpa diduga, dia memikirkan sebuah ide. Setiap kali ada pil pendirian yayasan yang baru diproduksi, sekte besar akan memilih pembudidaya nakal yang luar biasa dari dunia luar, memungkinkan mereka untuk bergabung dengan sekte besar, dan memberi mereka pil pendirian yayasan untuk dikonsumsi. Dengan cara ini, sekte dapat membendung aliran keluar pil pendirian yayasan, sehingga mencegah air kotoran mengalir ke ladang lain. Ini juga menghilangkan ketidakpuasan para pembudidaya immortal kecil. Lagi pula, untuk dapat bergabung dengan salah satu faksi pembudidaya utama yang tidak bermoral, bagaimana mungkin para pembudidaya ini tidak puas? Faksi bahkan bisa memilih murid yang memiliki bakat luar biasa. Itu benar-benar situasi yang baik yang bisa memuaskan semua orang. Namun cara pemilihannya harus adil dan ketat agar tidak terjadi perselisihan akibat gosip. Jika tidak, akan ada efek sebaliknya. Oleh karena itu, sekte akan memilih elit mereka dan menggunakan pertarungan gaya arena untuk membiarkan pendatang baru berusaha mendapatkan kesempatan untuk memasuki sekte mereka. Masing-masing dari 7 sekte besar akan mengambil 10 murid dan 10 buah pil pendirian yayasan untuk memberikan penghargaan kepada pemenang terakhir. Secara alami, mereka akan menetapkan batas usia.
Siapapun yang berusia di atas 40 tahun tidak akan diizinkan masuk. Meskipun orang-orang ini mungkin memiliki bakat yang baik, prospek masa depan mereka dalam kultivasi tidak akan baik. Beginilah cara Great Immortal Ascension Assembly lahir. Mayoritas orang yang mampu memperoleh kemenangan di arena adalah mereka yang memiliki kekuatan sihir yang dalam serta individu-individu berbakat dengan bakat yang melebihi yang lain, membuat sekte pembudidaya immortal itu sangat senang mendapatkan murid-murid berkualitas luar biasa ini. Semua keluhan dari pembudidaya immortal lainnya menghilang setelah pembentukan majelis besar ini. Semua perhatian mereka terfokus pada kesempatan sekali dalam satu dekade untuk membuat terobosan besar. Dengan demikian, Majelis Ascension Immortal besar diatur dengan cara ini. Dan setiap kali akan ada 70 pemenang yang beruntung yang menjadi murid dari 7 sekte besar, membuat para pembudidaya immortal lainnya menjadi semakin panik. Pada akhirnya, hampir semua pembudidaya immortal yang memiliki usia yang sesuai dan berada di tahap ki kondensasi merasa bahwa mereka tidak lebih lemah dari rekan-rekan mereka. Mereka akan habis-habisan dan mencoba beberapa kali untuk bertarung di arena, berharap untuk mendapatkan kesuksesan yang tidak terduga dan berubah dari ikan mas menjadi naga. Tapi arena ini tidak mudah dikalahkan karena sihir tidak mudah dikendalikan untuk para pembudidaya immortal kelas 2 ini. Setiap majelis akan memiliki banyak korban tewas atau terluka, yang juga menciptakan dendam sengit di antara para penantang. Heimu menghabiskan setengah hari membicarakan hal ini. Ku Jiushi, yang mendengarkan dengan penuh minat, memperoleh banyak hal dari ini. Han Li, yang duduk di samping dan mendengarkan, mendapat lebih banyak manfaat dari ceramah ini dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia kultivator. Jika saya berhasil, apakah saya juga bisa menjadi murid dari sekte besar? Setelah mendengarkan, wajah Wu Jiushi penuh dengan kerinduan. Apakah kamu sedang bermimpi? Dengan levelmu, kamu akan mati jika kamu mencoba untuk terburu-buru dan menggiling bahkan jika kamu tidak terluka. Hu Pinggu menertawakan tanpa menahan diri ketika dia mendengar kata-kata lamunan Wu Jiushi. Oh, kenapa aku tidak bisa melakukannya? Meskipun seni kultivasi saya berada di lapisan ke-8, apakah saya masih memenuhi syarat untuk naik ke atas panggung dan bertarung? Wu Jiushi tidak marah kali ini, dan malah berkonsultasi dengan Hu Pinggu. Hu Pinggu agak terkejut, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Wu, apakah Anda tahu orang seperti apa yang ada di 70 pemenang terakhir kali? Dan berapa banyak pembudidaya yang memiliki kaliber yang sama seperti Anda, yang terluka atau mati? Saya harap Nona Hu akan berbaik hati memberi saya jawaban. Wu Jiushi menjawab dengan agak tulus. Saya menyaksikan seluruh pertempuran Majelis Agung Immortal Ascension sebelumnya, dan masih ada beberapa ketakutan yang tersisa ketika saya memikirkannya. Seolah-olah Hu Pinggu mengingat sesuatu yang sangat menakutkan, karena kulitnya menjadi lebih pucat. Ketika suaminya yang berjanggut penuh melihat ini, dia segera meletakkan tangannya di bahunya untuk menghiburnya. Hu Pinggu menoleh dan dengan penuh kasih menatap suaminya, kulitnya mereda. Kami berdua tidak ingin berpartisipasi dalam turnamen Single Elimination Open, hanya untuk melihat. Kami siap untuk tinggal di ki kondensasi selamanya. Karena Anda semua masih memiliki tujuan yang ambisius, maka izinkan saya memberitahu Anda beberapa aspek kejam dari turnamen. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa pernah tahu apa yang terjadi padamu. Hu Pinggu berkata dengan acuh tak acuh. Chapter 135. Berita menakutkan. Pertama-tama, mereka yang mendaftar dalam kompetisi harus telah mencapai lapisan ke-7 dari teknik budidaya fondasi 5 elemen mereka. Ini adalah persyaratan minimum untuk meminum pil pendirian yayasan. Kedua, usia mereka harus kurang dari 40. Mereka yang melebihi usia ini seharusnya tidak berpikir untuk lolos karena mereka yang bertanggung jawab atas pendaftaran majelis besar dapat menggunakan teknik pengamatan tulang untuk melihat usia sebenarnya setiap peserta. Selama seseorang mengikuti 2 syarat itu, maka siapapun bisa mendaftar. Tidak ada batasan lain.
Akibatnya, bagaimanapun, turnamen eliminasi tunggal terbuka ini menjadi lebih putus asa. Kamu pikir banyak orang di sini di Great South Valley adalah orang biasa? Mayoritas dari mereka di sini benar-benar datang ke sini untuk Majelis Ascension Immortal. Harus diketahui bahwa Great South Meeting pada awalnya hanyalah pertemuan perdagangan untuk para pembudidaya muda lokal di Provinsi Lan. Selama pertemuan di tahun-tahun sebelumnya, hanya ada beberapa ratus orang. Lihatlah. Sampai sekarang lembah ini memiliki setidaknya 1.000 orang. Selain itu, orang-orang yang datang dari daerah yang lebih jauh akan tiba satu demi satu selama beberapa hari terakhir. Selama waktu itu, bisnis Great South Meeting akan berada pada level tertingginya. Orang-orang ini adalah alasan mengapa kami datang untuk berpartisipasi dalam Great South Meeting lebih awal. Di satu sisi, kami ingin menukar beberapa barang yang diperlukan. Di sisi lain, bagaimana mungkin seseorang yang tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini? Pertama, seseorang dapat mengamati calon lawan dari Immortal Ascension Assembly. Adalah baik untuk tidak hanya mengenal diri kita sendiri tetapi juga mengenal musuh kita. Hu Pinggu menambahkan dengan senyum pahit. Ketika Wu Jiaoxi mendengar ini, kulitnya sangat berubah, dan dia dengan terkejut berkata, menurut Nona Hu, ada ahli di lembah yang berkultivasi hingga lapisan ke-10 dalam teknik kultivasi mereka. Apakah mereka juga akan berpartisipasi dalam Immortal Ascension Assembly? Apa yang ada untuk bersaing? Bukankah mereka yang berkultivasi lebih rendah mencari kematian? Ini mungkin tidak pasti. Siapa bilang ahli tingkat yang lebih tinggi akan selalu mengalahkan orang-orang dari tingkat yang lebih rendah? Bahkan jika kekuatan sihir mereka sedikit lebih lemah, mereka dapat menggunakan jimat sihir yang agak lebih kuat atau menggunakan beberapa alat sihir tangguh yang mereka bawa untuk mengalahkan mereka yang memiliki kekuatan sihir lebih besar. Dari mereka yang awalnya memasuki ruangan, Hei Jin, yang belum berbicara, tiba-tiba berbicara dengan berani, mengejutkan semua orang di ruangan itu. Itu benar, apa yang dikatakan Brother Hei Jin masuk akal. Dalam perang kultivator seperti kita, kedalaman atau kedangkalan kekuatan sihir seseorang bukanlah yang terpenting. Yang paling penting adalah kendali seseorang atas kekuatan sihir mereka dan penggunaannya yang lincah serta kekuatan yang dapat mereka tarik dari barang-barang yang mereka bawa. Imam Taois King Wen berkata, sepenuhnya setuju. Kata-kata Brother Hei Jin dan Pendeta Tao King Wen memang benar, jika tidak, Majelis Ascension Abadi yang agung ini tidak perlu bersidang sama sekali. Mereka hanya perlu membandingkan kedalaman kekuatan sihir mereka. Hu Pinggu tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Hei Jin dan yang lainnya, Wu Jiaoxi masih tidak senang. Dengan alis khawatir dan wajah diambang air mata, dia tak henti-hentinya bergumam, alat sulap yang tangguh jimat sihir yang kuat. Hu Pinggu tidak memperhatikan Wu Jiaoxi saat ini tetapi malah melanjutkan, mengatakan, karena ada terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam turnamen eliminasi tunggal, akan ada 7 tahap yang disiapkan di Majelis Immortal Ascension, mewakili 7 besar sekte penggarap negara bagian Yue. Siapapun yang ingin menjadi murid sekte itu, dapat naik ke atas panggung untuk bersaing. Pemilihan pertandingan menggunakan kebijakan kemenangan instan. 2 orang akan bertanding, pemenangnya akan mengikuti babak selanjutnya, dan yang kalah akan langsung tersingkir. Kemudian 2 lainnya akan bertanding. Ini akan berlanjut sampai semua orang bertanding 1 kali. Kemudian mereka akan memulai tahap kompetisi berikutnya, yang akan berlanjut hingga 10 final tersisa. 10 ini akan menjadi murid dalam sekte kultivasi dan tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi sekte yang sangat ketat untuk mendapatkan kualifikasi untuk menerima pil pendirian yayasan. Bisa dikatakan telah mencapai surga dengan 1 langkah. Jalannya turnamen Great Immortal Ascension Assembly adalah seperti itu. Namun, tidak sesederhana yang saya katakan. Pada kenyataannya, pertandingan adalah pemandangan putus asa untuk dilihat dan tidak dapat dijelaskan. Saya ingat bahwa dalam pertarungan dari kompetisi terakhir, ada 19 pembudidaya lapisan ke-10 yang meninggal.
Bahkan beberapa ahli lapisan ke-11 juga menemui tujuan yang sama dengan saling menjatuhkan satu sama lain. Adapun pembudidaya lapisan ke-9 dan ke-8, mereka yang mati selama pertandingan jauh lebih banyak jumlahnya. Tidak kurang dari 100 orang telah meninggal. Lagi pula, dalam beberapa ronde terakhir, tidak akan ada orang yang dengan mudah meninggalkan jalan mereka untuk menjadi naga. Jumlah korban tewas dan luka-luka akan lebih besar lagi. Setelah mengatakan ini, Hu Pinggu memiliki ekspresi penyesalan. Ketika teknik kultivasi fondasi seseorang mencapai lapisan ke-11, apakah mereka masih harus bersaing dalam pertandingan? Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa sekte kultivasi secara sukarela merekrut bakat luar biasa semacam ini. Mengapa kedua orang itu harus bertarung dalam pertandingan seolah-olah hidup mereka bergantung padanya? Suara seorang wanita tiba-tiba berbicara. Sebenarnya wanita muda yang biasanya pendiam, Vagabond Hong Lian, yang berbicara. Ketika Hu Pinggu mendengar kata-katanya, dia tersenyum. Saya juga memiliki pertanyaan yang sama dengan suster muda Hong Lian selama tahun itu. Saya benar-benar bingung meskipun banyak merenung. Setelah itu, saya bertemu dengan seorang senior tua yang merupakan seorang kultivator nakal seperti kami. Penjelasannya membuat saya menyadari alasannya. Kakak Wu dan Kakak Han, sepertinya kamu juga memiliki pertanyaan ini. Bukan hanya mereka yang tidak mengerti. Kami dua bersaudara juga tidak mengerti. Jenius lapisan ke-10 memiliki jalan yang terang sehingga mereka tidak berjalan. Mengapa mereka mungkin ingin bersikeras berjalan di atas papan kayu kecil? Sesaat gangguan akan menyebabkan kematian seseorang. Hei Mu juga mengerutkan alisnya dengan wajah bingung. Saya melihat pendeta Tao King Wen tenang dan tenang. Dia mungkin sudah mengetahui hal ini. Bagaimana kalau pendeta Tao datang dan menjelaskannya kepada mereka? Hu Pinggu terkekeh beberapa kali dan dengan ringan melemparkan pertanyaan itu kepada pendeta Taois itu. Ini agak mengejutkan pendeta Tao King Wen, tetapi dia segera dan diam-diam mengakui. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia berkata, sebenarnya, keduanya berasal dari klan pembudidaya. Kultivasi lapisan ke-11 mereka adalah hasil dari mengonsumsi banyak pil obat. Dia menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak menyetujui metode keduanya. Apakah menggunakan pil medis untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka bukan hal yang normal? Mereka seharusnya masih bisa bergabung dengan sekte kultivasi. Wu Jiushi membuka matanya lebar-lebar, agak tidak yakin. Kakak Wu lupa satu hal. Mereka yang berusia di atas 40 tahun dan telah berlatih hingga lapisan ke-11 dalam teknik kultivasi mereka mungkin dianggap jenius oleh kami. Tetapi sekte-sekte besar kuno itu melihat orang-orang itu hanya memiliki bakat yang sama. Mereka hampir tidak memenuhi syarat untuk memasuki sekte sebagai murid cadangan. Jika tidak, orang-orang ini akan memasuki sekte kultivasi besar pada waktu sebelumnya ketika mereka lebih muda sebagai murid resmi. Hanya saja anggota klan mereka merasa bahwa hampir tidak bisa memasuki sekte kultivasi seperti itu tidak akan memiliki prospek masa depan. Oleh karena itu, mereka setuju untuk tidak bersaing dengan murid-murid yang lebih berbakat daripada diri mereka sendiri untuk kualifikasi untuk mendapatkan pil pendirian yayasan dan hanya tinggal di belakang untuk kultivasi tertutup. Setelah beberapa puluh tahun kemudian, mereka hanya akan keluar ke Majelis Immortal Ascension untuk memukau dunia dalam satu prestasi dan segera memperoleh kualifikasi untuk mendapatkan pil pendirian yayasan melalui jalan pintas. Namun, klan mereka tidak menyangka bahwa dua orang dengan rencana yang sama secara kebetulan bertemu satu sama lain, yang mengakibatkan kehancuran bersama. Kalau bukan karena itu, keinginan mereka pasti terpenuhi. Sementara pendeta Tao King Wen mengatakan ini, dia terus-menerus menghela nafas. Semua orang telah mendengarkan dengan penuh perhatian sejak awal. Saya telah mengatakan bahwa Ascension Assemblies baru-baru ini telah tumbuh semakin intens. Pakar lapisan ke-11 dan ke-10 yang sebelumnya tidak pernah terdengar telah muncul satu demi satu. Hei Mu bergumam pada dirinya sendiri. Nona muda Hong Lian dan Wu Jiushi terkejut dalam diam.
Jelas bahwa informasi ini sangat mengejutkan mereka. Pikirkan tentang itu. Di satu sisi ada ahli-ahli hebat yang dipelihara dengan cermat dan dipersenjatai sepenuhnya oleh klan pembudidaya. Di sisi lain, ada kita, pembudidaya nakal yang miskin. Apakah Anda pikir kami pembudidaya nakal lebih mungkin untuk berhasil? Ekspresi Hu Pinggu dingin dengan sedikit penghinaan diri. Menurut apa yang dikatakan, sekte-sekte kultivasi itu mendapatkan murid-murid yang mereka inginkan melalui majelis Ascension Immortal besar. Ini adalah urusan yang menyenangkan namun palsu. Apakah kita menamparkan wajah kita sendiri agar terlihat besar dan mengesankan? Han Li mengelus hidungnya, seperti sedang berpikir. Kakak Han tidak salah. Di dunia ini, apa 3 bagian yang benar-benar indah dan baik? Memiliki 2 bagian yang indah sudah cukup bagus. Hu Pinggu melirik Hei Mu, membuatnya sedikit tersipu. Mungkinkah kita pembudidaya nakal benar-benar lebih rendah dari murid klan pembudidaya? Bahkan sisa-sisa dari sekte pembudidaya jauh lebih kuat dari kita pembudidaya nakal biasa. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, kemungkinan seorang master muncul dari kami pembudidaya nakal jauh lebih rendah daripada dari klan pembudidaya. Jangankan salah satu dari kita, semua tenaga dan sumber daya kita tidak dapat dibandingkan dengan milik kita. Kondisi di luar sekte terlalu kurang jika dibandingkan. Taois King Wen menambahkan dengan agak getir. Saya juga mendengar dari seorang teman bahwa bahkan jika kita beruntung menjadi murid sekte kultivator dan mengkonsumsi pil pendirian yayasan, jumlah mereka yang berhasil mencapai pendirian yayasan terlalu rendah. Hei Mu berkata dengan sedih. Cukup, semuanya jangan kecewa. Kami masih muda. Jika kita tidak berhasil kali ini, kita masih memiliki kesempatan dalam 10 tahun. Mungkin di masa depan kita akan memasuki klan pembudidaya sebagai murid. Untuk saat ini, mari kita bicara tentang bagaimana kita akan berkumpul bersama setelah pertemuan. Setelah Pendeta Tao King Wen membiarkan semua orang meledak, dia mengubah topik pembicaraan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Pada saat itu, saya akan pergi dengan semua orang. Setelah mendengar tentang betapa menakjubkannya orang-orang di dunia pembudidaya immortal, saya benar-benar tidak akan berani bepergian sendiri. Pendeta Tao King Wen tanpa daya menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah vagabon Hong Lian. Chapter 136. Yan Clan. Aku juga akan bepergian dengan semua orang. Vagabon Hong Lian menyatakan dengan belak-belakan. Bagus, Saudara Han, apakah Anda juga berencana pergi bersama kami? Pendeta Tao King Wen memiliki penampilan yang bahagia dan kemudian bertanya pada Han Li. Ketika Han Li mendengar ini, dia ragu-ragu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa untuk anak muda seperti dia, akan lebih baik untuk mengikuti kelompok kecil ini. Namun dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika dia benar-benar membuat keputusan itu, dia pasti akan menyesalinya. Saya akan memutuskan setelah kesimpulan dari pertemuan perdagangan. Saya tidak cemas, Han Li berkata sambil tersenyum. Dia memutuskan untuk menunggu sebentar sebelum membuat keputusan. Kata-kata Han Li jelas bertentangan dengan harapan mereka dan mengejutkan semua orang. Untuk alasan apa Saudara Han ragu-ragu? Kami pembudidaya nakal bersama sehingga orang lain tidak bisa menggertak kami. Terlebih lagi, Saudara Han dapat melihat melalui keterampilan mencuri saya. Adik laki-laki ini sangat tertarik untuk bertukar petunjuk denganmu di kemudian hari. Wu Jiushi berkata agak tidak puas. Setelah Han Li mendengar kata-kata pemuda itu, dia tidak marah. Dia hanya tersenyum dan tidak berbicara lagi. Hehe. Saudara Han tidak mengatakan bahwa dia pasti tidak akan bergaul dengan kami dalam perjalanan. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin memikirkannya. Itu juga wajar, Pendeta Taois King Wen segera menengahi. Tepat sekali. Pendeta Tao King Wen mengucapkan kata-kata itu dalam pikiranku.
Saya memiliki beberapa masalah rahasia yang benar-benar agak sulit untuk dikatakan. Itu sebabnya saya harus sedikit berhati-hati. Han Li tampaknya sangat berterima kasih kepada pendeta Tao Qingwen dan memberikan ekspresi bahwa dia berbicara dari hatinya. Jadi ternyata aku hanya berani. Pemuda itu merasa seolah-olah dia telah dikucilkan dan menjadi tidak senang. Pendeta Tao Qingwen tersenyum tak berdaya. Dengan tampang kakak laki-laki yang meminta maaf atas adik laki-lakinya yang nakal, dia dalam hati meminta maaf kepada Han Li. Han Li secara alami tidak mengambil hati masalah ini. Karena masalah ini telah diselesaikan, semua orang berdiri satu demi satu dan pergi. Han Li mencari kamar kosong di lantai 2 untuk beristirahat malam itu. Pada hari kedua, kecuali Han Li dan biksu Buddha, semua orang meninggalkan gedung dan pergi bersama ke stan penjual. Pada saat ini, biksu Buddha berada di aula lantai pertama bermeditasi dan melantunkan kitab suci. Han Li berada di kamarnya, dengan ringan membelai selusin jimat kertas dan tenggelam dalam pikirannya. Yang disebut jimat kertas tingkat rendah dasar ini memiliki sedikit kedipan cahaya spiritual. Mereka sebagian besar berbeda dari jimat kertas di dunia sekuler, bukan karena bahannya khusus tetapi karena penambahan beberapa jenis teknik sihir, pikir Han Li. Han Li mengeluarkan jimat kertas, yang awalnya dia rencanakan untuk digunakan untuk mempelajari teknik kunci jiwa. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya tidak bisa menggambar jimat kunci jiwa di sisi baiknya. Ia masih membutuhkan kuas tulis dan pasir cinnabar, dua barang yang sepertinya dijual di lapak pedagang. Mungkinkah jimat kertas ini tidak dapat digunakan bersama dengan objek sekuler dan terbatas pada item unik untuk pembudidaya? Dengan pemikiran ini, Han Li tidak bisa duduk diam di kamar, jadi dia memutuskan untuk pergi mencari biksu Buddha. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang kultivator pemula. Dia mungkin juga dengan tenang dan langsung bertanya. Pemikiran pemberi sedekah benar. Untuk berhasil menyusun jimat spiritual, selain harus memurnikan kertas jimat dari bahan khusus, Anda juga harus menggunakan ramuan darah binatang iblis dan cinnabar. Adapun sikat tulisan, itu tergantung pada situasinya. Setelah biksu Buddha Kusang mendengar pertanyaan Han Li, dia menjawab dengan tenang. Tuan Kusang, apa maksudmu itu tergantung pada situasinya? Han Li dengan sungguh-sungguh bertanya, duduk di seberang biarawan itu. Penampilannya tidak memiliki rasa malu sedikit pun. Sebagian besar kuas yang digunakan para pembudidaya untuk merancang jimat spiritual, selain yang dibuat dari rambut spiritual dari binatang iblis, terbuat dari arang duniawi yang berharga yang dianugerahkan surgawi. Ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan saat membuat jimat serta kekuatan jimat. Namun, jika Anda tidak memilikinya, Anda bahkan dapat menggunakan sikat sekuler umum, tetapi jika Anda memilikinya, tingkat keberhasilannya terlalu menyedihkan. Biksu Buddha dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya tidak setuju dengan Han Li yang menggunakan metode terakhir untuk memperbaiki jimat. Terima kasih banyak atas instruksi guru. Aku akan keluar untuk melihat apakah aku bisa menukar kuas untuk membuat jimat. Han Li berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah biksu Buddha. Pemberi sedekah, berhati-hatilah. Biksu Buddha menutup matanya sekali lagi dan melanjutkan usaha besar meditasinya. Sepertinya dia harus keluar hari ini. Dia ingat bahwa sikat dan cinnabar tidak murah. Biayanya sekitar 6 atau 7 batu roh tingkat rendah. Mungkinkah dia harus menjual jimat penerbangan yang hampir tidak bisa dia dapatkan? Han Li memikirkan ini sambil berjalan. Orang-orang juga menyukai bangunan itu dan berjalan ke pasar. Karena saat ini pagi, para pembudidaya di jalan dikelompokkan menjadi 2 dan 3 dan sama sekali tidak kesepian. Namun, mereka tampaknya semua menuju pasar. Tampaknya mayoritas dari mereka seperti kelompoknya sendiri, menuju untuk mendirikan kios penjual. Cepat, lihat, seekor burung besar. Seorang kultivator laki-laki tiba-tiba berteriak ketakutan. Segera setelah itu,
bayangan besar menyapu jalan yang dilalui Han Li dan pembudidaya lainnya. Han Li cukup terkejut dan buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat seekor burung raksasa berkepala dua seukuran anak sapi, terbang melewatinya. Burung ini entah bagaimana tampak menyerupai elang dan juga sesuatu yang lain sama sekali. Bulu abu-abu menutupi seluruh tubuhnya. Sayapnya selebar 7 kaki, dan memiliki sepasang cakar tajam seperti sabit. Di atas dua leher ada dua kepala burung yang botak dan garang dengan 4 mata yang bersinar dengan lampu hijau. Sungguh burung iblis yang menakutkan. Betapa tidak sedap dipandang, seberapa besar, cepat tangkap, itu akan menjadi tunggangan yang hebat. Para pembudidaya di bawah berhenti satu demi satu dan mulai berbicara. Tampaknya bahkan ada beberapa yang bersemangat untuk mencoba menangkapnya. Kamu tidak menghargai hidupmu. Itu adalah bebek berkepala dua, burung spiritual yang dibesarkan oleh klan pembudidaya nomor 1, klan Yan Gunung Guyu. Pasti ada anggota klan Yan yang mengendarainya. Apakah Anda ingin membawa kehancuran Anda sendiri? Kata-kata sedingin es ini membangunkan beberapa dari mimpi indah mereka. Klan Yan, salah satu sekte kultivasi besar, klan pembudidaya yang memiliki ahli formasi inti sebagai cadangan. Seseorang berteriak. Klan Yan apalagi yang ada di sana? Saya datang ke sini sedikit lebih awal dan sudah melihat bebek berkepala dua. Saya juga menemukan bahwa saudara laki-laki dan perempuan dari klan Yan berpartisipasi dalam turnamen Great Immortal Ascension Assembly. Kultivator berkata, dengan bangga pamer. Tidak, klan Yan mengirim orang-orang untuk berpartisipasi dalam Majelis Keabadian Agung. Sebelumnya, mereka tidak pernah mengirim siapapun. Jika mereka melakukannya, bukankah pasti akan ada dua tempat yang lebih sedikit? Tepat sekali. Jika seseorang menemukan keduanya dari klan Yan, itu akan menjadi kemalangan besar. Kulit para pembudidaya ini agak tidak sedap dipandang, dan beberapa bahkan menghela nafas. Han Li dengan dingin menatap burung mengerikan yang terbang ke kejauhan tanpa berbicara. Setelah melihat burung iblis ini, jelas bahwa ini adalah elang mengerikan yang pernah dilihat si Tianyu sebelumnya dan pria dan wanita abadi adalah saudara laki-laki dan perempuan dari klan Yan. Han Li semakin tenggelam dalam pikirannya dan melewati para pembudidaya yang gaduh di dekatnya, melanjutkan perjalanannya. Pada akhirnya, dia samar-samar tersenyum dan berjalan dengan mudah. Saat ini, orang-orang di alun-alun cukup banyak. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan keaktifan dan hiruk-pikuk kemarin malam, itu bisa dianggap benar-benar ramai. Han Li meraba-raba obat pil di dadanya dan memutuskan untuk melihat apakah dia bisa menukar obat ini dengan beberapa barang. Akibatnya, dia tidak masuk dari pintu masuk yang sebelumnya dia gunakan dan memasuki alun-alun dari ujung yang lain. Dia berencana untuk memulai perjalanannya dari sisi lain. Dalam perjalanan, Han Li sesekali melihat ke kiri dan ke kanan, melihat berbagai bahan dan jimat kios penjual. Beberapa alat sulap yang aneh dan luar biasa juga membuatnya memanjakan mata. Tiba-tiba, langkah kaki Han Li berhenti di depan sebuah kios penjual. Dia melihat buku tipis yang dipajang, agak tenggelam dalam pikirannya. Ubin yang menunjukkan harga buku bertuliskan, Seni Musim Semi Abadi, Teknik Budidaya Fondasi Atribut Kayu. Harganya 2 batu roh tingkat rendah. Aku ingin buku ini, Han Li dengan tenang berkata kepada penjual setelah dia mengambil buku ini dan membolak-baliknya. Chapter 137. Kuas Ketulusan Emas. 2 batu roh. Suara wanita yang jernih dan merdu mencapai telinga Han Li. Han Li terkejut. Dia menemukan bahwa penjual yang duduk di seberangnya dengan kepala terkubur dalam sebuah buku sebenarnya adalah seorang wanita muda yang manis dan menawan. Buku ini tidak ada yang hilang? Han Li bertanya setelah dia pulih. Tidak. Lapisan pertama hingga ke-13 seni kultivasi musim semi abadi benar-benar ada di sana, tanpa satu garis pun yang hilang. Wanita muda itu menjawab dengan santai. Han Li mengangguk.
Kemudian dia membalik-balik beberapa halaman sebelum menutup buku itu. Apakah kamu akan menukarnya dengan pil obat? Han Li bertanya dengan lugas. Pil obat, wanita muda itu agak tercengang, membuka lebar matanya yang indah. Tergantung obatnya. Jika itu untuk penyembuhan atau penyakit, itu akan sangat mahal. Gadis muda itu menyembur sambil membelai dahinya. Mendengar kata-kata wanita muda ini, Han Li tahu masalah ini sangat penting dan dengan belak-belakan menyerahkan sebotol pelet naga kuning. Obat konsolidasi, itu bisa meningkatkan kekuatan sihir sekali. Han Li berkata dengan yakin. Obat konsolidasi. Wanita muda yang awalnya tenang menjadi agak tegang. Dia bergerak ke arah Han Li dan dengan ringan mengambil botol giok. Dia membuang pil obat dan menundukkan kepalanya untuk mencium kualitas obatnya. Han Li berdiri di atasnya dan dengan jelas melihat leher wanita muda yang terbuka tanpa cacat. Selain itu, karena wanita muda itu terlalu dekat dengannya, aroma putri klan yang halus menyerang hidungnya dan menyebabkan detak jantung Han Li tanpa sadar menjadi lebih cepat. Kulitnya juga tumbuh sedikit merah. Ini benar-benar pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan sihir seseorang. Sesaat setelah wanita muda itu menciumnya, dia berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Han Li dengan ekspresi bahagia, dengan penuh harap berkata, apakah kamu masih memiliki lebih banyak pil obat ini? Jika demikian, saya akan menukar berapa banyak yang Anda miliki. Anda dapat memilih barang-barang di kios saya sesuai keinginan. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, aku juga bisa membelinya dengan batu roh. Dengan mengatakan ini, wanita muda itu dengan erat memegang botol obat. Matanya tanpa berkedip tertuju pada Han Li, takut dia akan mendengarnya berkata tidak. Melihat wanita muda yang menawan dan lembut itu tiba-tiba menjadi tegang, Han Li merasa itu lucu. Namun, dia tidak bisa tidak berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia telah meremehkan nilai pil obat ini sedikit. Di masa depan, dia harus sedikit lebih bijaksana. Nona muda, jangan cemas. Pertama mari kita selesaikan bisnis sebelum kita. Apakah tidak apa-apa untuk membicarakannya lebih jauh? Han Li awalnya berpikir untuk menolaknya. Namun, ketika dia melihat ekspresi yang jelas di matanya, dia tanpa sadar mengingat adik perempuannya secara tiba-tiba. Hatinya melunak sejenak dan kata-kata itu keluar. Aku benar-benar malu, saya agak lupa sopan santun saya. Wanita muda itu tampaknya telah menyadari kurangnya sopan santun dan kulitnya menjadi merah. Buku ini hanya membutuhkan 2 pil obat jenis ini. Wanita muda itu berkata setelah dia tenang. Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa harganya bisa dianggap adil, jadi dia setuju. Kemudian tatapannya menyapu barang-barang lain di kiosnya. Apa ini? Sebuah tas abu-abu kecil yang biasa-biasa saja menggelitik minat Han Li. Tas ini tidak biasa, bukaan tas itu diikat erat oleh tali merah tipis, dan bagian dalamnya menggembung. Han Li mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ini adalah sekantong benih rumput bintang 7. Rumput bintang 7 10 tahun atau lebih adalah bahan terbaik untuk membuat jimat kertas. Wanita muda itu dengan jelas berkata. Hati Han Li tergerak. Ini akan sangat berguna. Namun, dia meletakkannya di depannya tanpa ragu sedikitpun. Item lainnya sepertinya tidak berguna bagiku. Han Li perlahan berkata setelah melihat sekali lagi. Kamu benar-benar tidak akan memilih yang lain? Jimat es dingin ini cukup kuat. Ada juga jimat musim semi pengembalian ini. Itu dapat memulihkan sebagian besar kekuatan fisik Anda. Wanita muda itu agak pasrah dan mengambil inisiatif untuk memberikan rekomendasi Han Li. Setelah melihat penampilan wanita muda, kamu masih muda dan naif jadi kamu tidak tahu. Han Li tidak bisa menahan tawa. Apa yang lucu? Wanita muda itu tersipu sekali lagi. Saya sebenarnya hanya ingin membeli bubuk cinnabar dan kuas untuk menggambar jimat. Sayangnya, Anda tidak memiliki keduanya di sini. Han Li mengatakan kebenaran yang jarang dikatakan. Bubuk cinnabar dan kuas gambar jimat.
Wanita muda itu mengerutkan alisnya dan berseru dengan agak ragu-ragu. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Tampaknya dia telah mengambil keputusan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya ke arah Hanli dan berkata, "Aku tidak punya bubuk cinnabar, tapi aku punya sikat jimat kualitas terbaik yang terbuat dari bulu leher binatang iblis, Golden Eye AP. Namun, harganya cukup tinggi. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki cukup pil obat untuk ditukar dengan itu." Ketika Hanli mendengar ini, dia agak heran. Namun, dia terus tersenyum dan berkata, "Selama itu baik, saya akan dapat memuaskan nona muda sehubungan dengan pil obat." Ketika wanita muda itu mendengar ini, dia merasa lega. Dia mengeluarkan jimat spiritual dan menggunakan tangannya untuk membuat beberapa gerakan memotong di atas jimat. Dia kemudian melemparkannya ke udara dan menghilang dalam kobaran api. "Dirimu yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Kakak laki-lakiku akan segera membawanya." Wanita muda itu menambahkan, agak malu. "Tidak masalah. Selama itu benar-benar barang yang bagus, aku tidak peduli menunggu lebih lama lagi." Hanli dengan tenang berkata. Setelah ini, Hanli dan wanita muda itu tidak mengatakan apa-apa selama ini, yang menyebabkan mereka merasakan perasaan yang agak ambigu. Hanli sebenarnya agak menikmati perasaan aneh ini dan samar-samar mencium aroma lembutnya saat dia bernafas. Wanita muda itu menundukkan kepalanya dan melihat ke ujung kakinya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Namun, ketika Hanli melihat lehernya yang putih bersih, dia sedikit tersipu. "Adik perempuan," sebuah suara besar tiba-tiba menghancurkan suasana halus, menyebabkan Hanli tidak bisa membantu tetapi ingin memelototi pemilik suara itu dengan ganas. Namun, ketika Hanli berbalik, dia tidak bisa tidak memulai setelah dia dengan jelas melihat sosok itu mendekat. Dia adalah pria tinggi besar dan kokoh dengan perawakan tidak kurang dari jiwa bengkok. Dia saat ini bergegas ke arah mereka. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa pembudidaya yang bergoyang dari sisi ke sisi. Para pembudidaya itu awalnya marah. Namun, setelah melihat pria besar itu jauh dari perawakan normal, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu-ragu. Tanpa pilihan yang lebih baik, mereka mencubit hidung mereka dan melepaskannya. Ketika wanita muda itu melihat tindakan pria besar itu, dia sedikit pusing. Perilaku kakak laki-lakinya terlalu kasar dan ceroboh. Apakah ini tidak memberikan alasan dan alasan bagi kultivator lain untuk menimbulkan ketidaksukaan padanya? "Ini untuk adik kecil. Saya membawa barang-barangnya." Pria besar itu diselimuti badai saat dia menyerang ke sisi Hanli. Dia mengulurkan tangannya, yang seukuran kipas daun palem, dan memperlihatkan sebuah kotak kayu ramping yang dia serahkan kepada wanita muda itu. Wanita muda itu dalam hati mengeluh tentang kekasaran dan kecerobohan kakak laki-lakinya. Kemudian dia menyerahkan kotak kayu itu kepada Hanli, menunjukkan bahwa Hanli harus membukanya dan memeriksa isinya. Hanli mengambil kasus ini. Setelah melirik wanita muda itu, dia membuka kasingnya, memperlihatkan sikat emas yang memancarkan cahaya kuning samar dari ujung ke ujung. Kuas ini disebut ketulusan emas. Ujungnya dibuat dari bulu leher binatang iblis kelas 2 Golden Eye AP, dan batangnya dibuat dari campuran esensi emas dan besi gagak. Kemudian disempurnakan di bawah api ritual yang dipelajari dengan baik oleh pembudidaya yayasan selama 3 hari 3 malam. Baru kemudian sikat ini berhasil diselesaikan. Wanita muda itu dengan lembut menjelaskan. Namun, wanita ini menatap Kuas dengan ekspresi enggan untuk berpisah dengannya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan wanita muda itu, dia tahu Kuas ini sama sekali tidak biasa dan memiliki asal yang bagus. Mau tak mau dia merasa kagum bahwa dia bersedia berpisah dengan objek ini. "Mungkinkah untuk pil obat itu, wanita muda ini benar-benar ingin menukar Kuas ini denganku? Ini adalah harta karun yang mengesankan." Hanli menggunakan jarinya untuk mengelus batang halus itu dengan ringan dan melihat ukiran di ujung kuas. "Ketulusan emas," dia menegaskan dengan suara yang dalam.
Wanita muda itu melihat keraguan Han Li. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya dan mengabaikan keraguan pihak lain tentang asal objek, kalau tidak dia tidak berani berdagang. Sikat ini adalah item yang diturunkan oleh klan saya. Itu digunakan oleh beberapa ahli pembuatan jimat. Namun, sangat disayangkan bahwa kami dua bersaudara tidak memiliki bakat sedikitpun untuk membuat jimat dan hanya akan menyia-nyiakan item ini dengan sia-sia. Selain itu, kakak laki-laki saya ingin berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi besar yang akan datang ini. Seni kultivasinya telah mencapai semacam kemacetan dan harus menerobos dengan dukungan kekuatan obat. Akibatnya, saya ingin menggunakan benda ini untuk menukar pil obat Anda yang terhormat. Bagaimana bisa ketika aku bertemu denganmu, kultivasi pria itu telah mencapai kemacetan? Bukankah ini terlalu tepat waktu? Han Li berpikir dengan ragu. Sebenarnya, Han Li berpikir salah. Dari mereka yang bersiap untuk kompetisi Immortal Ascension Assembly, 7 hingga 8 dari 10 terjebak di kemacetan dan tidak dapat menerobos. Karena masing-masing dan setiap orang mengerti bahwa mereka masih memiliki potensi untuk maju ke lapisan lain, mereka kemungkinan tidak akan segera berpartisipasi dalam turnamen Immortal Ascension Assembly, melainkan bersembunyi dan terus berkultivasi dengan susah payah, berharap untuk mencapai lapisan lebih lanjut. Ketika mereka akan berpartisipasi dalam majelis besar berikutnya, mereka akan menerobos dan memegang posisi yang lebih tinggi di majelis. Ini menyebabkan setiap majelis Ascension Immortal memiliki permintaan yang luar biasa untuk pil obat yang mengembangkan satu kekuatan sihir. Chapter 138. Keterampilan membuat jimat. Han Li sedang dalam perjalanan kembali ke gedung, sangat senang dengan kotak kayu berisi sikat ketulusan emas di sakunya. Dia menggunakan 3 botol pelet naga emas dan 4 botol pil esensi emas untuk menukar barang berharga wanita muda itu dan sekantong benih rumput bintang 7. Setelah itu, dia dengan santai membeli beberapa pasir cinnabar dari kios penjual lain dan bergegas kembali dengan penuh antisipasi dan kegembiraan. Setelah dia membuka pembatas-pembatas dan memasuki gedung kecil, Han Li melihat biksu kecil itu sedang bermeditasi dan tidak mengganggunya. Sebagai gantinya, dia pergi ke lantai 2 dan kembali ke kamarnya. Setelah Han Li mengatur cinnabar dan kertas jimat di atas meja, Han Li mengeluarkan kuas ketulusan emas dan menjadi asyik dalam menciptakan jimat kunci jiwa. Menurut metode teknik Soul Lock untuk membuat jimat, langkah-langkahnya adalah menyalurkan kekuatan spiritual melalui tangan kanan dan perlahan-lahan menuangkannya ke batang sikat yang dipegang. Kemudian dengan lembut celupkan ujung kuas ke dalam cinnabar dan gambarkan mantra jimat ke secarik kertas jimat. 1/4 jam kemudian, Han Li memasang ekspresi bahagia di wajahnya dan meregangkan tubuhnya yang agak kaku. Dia melihat jimat spiritual yang memancarkan cahaya perak di atas meja dan tidak bisa menahan perasaan gembira. Dari penampilannya, jimat spiritual ini persis sama dengan yang digunakan oleh Dr. Mo. Meskipun ki spiritualnya sedikit lebih lemah, itu tidak masalah karena itu jauh lebih baik daripada barang palsu yang digunakan Han Li. Lagi pula, materi latihan itu hanya mirip dalam penampilan dan tidak memiliki kekuatan spiritual sedikitpun. Han Li mengambil jimat spiritual yang baru dibuat dan dengan bersemangat mempelajarinya. Setelah selesai, dia bersiap untuk mencoba teknik Soul Lock. Namun tanpa diduga, sebelum dia mengeksekusi mantranya, kekuatan spiritual pada jimat kertas tiba-tiba menjadi kacau dan menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Han Li terkejut dan langsung bereaksi, buru-buru membuang jimat itu. Puci. Jimat pengunci jiwa tiba-tiba terbakar ke udara tanpa alasan dan berubah menjadi bola api, menjadi tumpukan abu. Han Li dengan kosong melihat ke udara dan tetap diam. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas. Tampaknya jimat itu gagal. Han Li merasa agak putus asa, tetapi dia belum kehilangan kepercayaan dirinya. Bagaimanapun, dia merasa bahwa jimat dari beberapa saat yang lalu cukup dekat dengan kesuksesan.
Dia percaya jika dia mengerahkan kekuatannya dan menciptakan lebih banyak lagi, dia pasti akan sukses. Selama setengah hari berikutnya, Han Li membuat jimat kunci jiwa satu demi satu. Namun, dia terus-menerus gagal. Jimat spiritual yang dia ciptakan tidak terbakar sendiri tetapi tiba-tiba berubah menjadi ledakan kecil ketika disuntik dengan kekuatan sihirnya. Selain itu, ada juga jimat spiritual yang akan dengan cepat kehilangan kekuatan spiritual mereka dan menjadi kertas yang tidak berguna. Ketika Han Li melihat jimat kertas terakhir yang dia selesaikan meledak berkeping-keping dengan keras, Han Li yang biasanya berpikiran dingin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya ke atap dan tiba-tiba meneriakkan kutukan, "Surga yang terkutuk, kau bermain-main denganku." Selusin jimat kertas, bagaimana mungkin saya tidak berhasil satu kali pun? Ini hanya jimat kunci jiwa tingkat rendah dasar. Mungkinkah hari ini bukan hari yang baik? Setelah kata-kata ini keluar dari mulut Han Li, dia merasa depresinya telah sangat berkurang, dan suasana hatinya menjadi sedikit lebih bahagia. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir. Kemudian dia mengangkat alisnya dan melihat ke bagian yang lebih kecil yang tersisa di kotak kecil cinnabar dan kuas ketulusan emas. Dia merasa bahwa penyebabnya bukan dari salah satu dari ini karena kekuatan spiritualnya mengalir ke batang sikat dengan sangat lancar dan cinnabar dengan berani mencetak ki spiritual ke kertas jimat. Itu tidak tampak palsu. Karena Han Li tidak dapat menemukan alasannya setelah beberapa saat mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk bertanya kepada biksu kecil itu dan melihat apakah dia dapat menghilangkan keraguannya atau tidak. Pada saat ini, Han Li merasa bahwa di jalur kultivasi, akan ada guru yang bisa memberikan arahan. Ini benar-benar penting. Hatinya agak tergerak memikirkan secara resmi menjadi magang untuk seorang master. Setelah biksu Buddha kecil mendengar keluhan Han Li atas kegagalan jimatnya, dia menatap Han Li dengan tatapan yang sangat aneh seolah-olah wajahnya tiba-tiba menumbuhkan bunga putih kecil. Ketika Han Li melihat reaksi biksu Buddha, hatinya agak terkejut. Dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang salah dari kata-kata yang baru saja dia katakan, menyebabkan pihak lain menatapnya dengan cara ini. Pemberi sedekah Han Li, saya khawatir Anda terlalu sedikit memahami tentang membuat jimat. Biksu Buddha kecil itu akhirnya berkata, "Tuanku sang benar. Ini pertama kalinya aku membuat jimat." Han Li dengan jujur mengakui. Di antara kami para pembudidaya, kami yang secara pribadi membuat jimat sedikit. Jika ada sesuatu yang membutuhkan penggunaan jimat, mereka umumnya akan membeli atau menukarnya di pasar. Bahkan jika mereka berasal dari klan yang hebat, mereka juga harus melakukan ini. Mengapa? Han Li tercengang. Ini cukup sederhana. Para master yang berpengalaman dan berspesialisasi dalam menciptakan jimat terlalu sedikit. Selain itu, biaya untuk memelihara ahli jimat yang berkualitas terlalu besar. Hanya dengan kekuatan klan kultivasi besar itu mereka dapat dibina. Pemberi sedekahan merasa sangat kesal setelah gagal belasan kali berturut-turut, kan? Biksu Buddha bertanya. Tepat sekali. Saya telah menghabiskan materi dan uang saya. Saya membeli cukup untuk membuat beberapa jimat kunci jiwa. Han Li berkata, kesal. Namun, apakah pemberi zakat tahu? Untuk pemula yang mulai belajar membuat jimat, gagal 100 kali berturut-turut adalah hal yang normal. Jika seseorang memiliki bakat yang sedikit lebih sedikit, bertahan dalam beberapa ratus kegagalan bukanlah hal yang aneh. Hanya setelah membuat lebih dari 1000 jimat, tingkat keberhasilan Anda mungkin meningkat secara bertahap. Ini hanya berkaitan dengan menciptakan satu jenis jimat spiritual. Jika Anda mengubahnya ke jenis jimat lain, bahkan jika Anda bukan lagi seorang pemula, Anda biasanya akan gagal di awal. Namun demikian, mereka yang memiliki bakat menakutkan sangat menakjubkan untuk dilihat. Akibatnya, master jimat yang memenuhi syarat tidak dapat dipelihara tanpa latihan beberapa puluh ribu upaya. Namun, berapa banyak orang yang menurut Han Li pemberi zakat akan berhasil dengan jumlah materi ini?
Bukan klan pembudidaya tetapi hanya sekte kultivasi yang hebat yang dapat menumbuhkan master jimat. Selain itu, mereka hanya dapat menyumbangkan jimat dasar. Jika mereka berlatih membuat jimat kelas menengah, sekte besar itu kemungkinan akan kehilangan kekayaan mereka. Itu akan menjadi beban yang tak tertahankan. Lagi pula, semakin tinggi kelas jimat, semakin mahal bahan pembuatan jimat. Biksu Buddha mengatakan semua ini, menyebabkan Hanli tercengang. Lalu kenapa kios-kios pedagang masih menjual cinnabar dan kertas jimat? Hanli berpikir 2 kali dan merasa ada yang tidak beres. Hei, kertas cinnabar dan jimat dijual kepada pembudidaya yang menggunakan teknik jimat. Biksu Buddha kecil itu berkata sambil tersenyum. Teknik jimat, Hanli tidak mengerti. Itu sama dengan teknik penguncian jiwa yang dipraktikkan oleh dirimu yang terhormat. Itu adalah teknik sihir yang membutuhkan penggunaan jimat yang dibuat sebelumnya. Teknik sihir akan disimpan di dalam kertas jimat, memungkinkan jimat untuk digunakan dengan nyaman. Jimat spiritual teknik jimat tidak mampu hanya dibangkitkan oleh kekuatan spiritual, mereka membutuhkan mantra tertentu untuk digunakan. Namun mereka umumnya tidak rumit dan cukup mudah didapat. Karena teknik jimat sering membutuhkan jimat yang sesuai, pengguna jimat merasa bahwa membeli jimat terlalu mahal. Akibatnya, mereka seperti pemberi sedekah. Mereka akan pergi dan berlatih menggambar jimat. Meskipun biaya bahannya tidak kecil, mereka pada akhirnya dapat mendukung satu jenis. Itulah mengapa jika pemberi sedekah benar-benar ingin berlatih teknik kunci jiwa, akan lebih baik jika membuat jimat sendiri dalam jangka panjang. Jika teknik ini tidak umum digunakan, maka pemberi sedekah mungkin juga menghabiskan sejumlah uang untuk membeli beberapa jimat pengunci jiwa sebagai cadangan. Biksu Buddha kecil dengan lembut berkhotbah, akhirnya memberikan saran kepada Hanli. Terima kasih atas petunjuk guruku Sang. Hanli dengan tulus memberinya hormat yang dalam. Pemberi sedekah terlalu sopan, Biksu Buddha membalas hormat. Beku Buddha kecil ini sebenarnya banyak bicara. Di masa depan jika ada sesuatu yang sulit untuk dipahami, saya mungkin juga meminta bimbingannya. Hanli berpikir dalam hati saat dia kembali ke kamar. Saat ini, praktik pembuatan jimat pintu tertutup tidak mungkin. Saya harus mencari waktu untuk membeli beberapa jimat kunci jiwa untuk penggunaan darurat. Tubuhku telah lama mencapai puncak lapisan ke-8 seni musim semi-abadi. Sekarang saya telah memperoleh metode kultivasi untuk lapisan terakhir, saya harus bisa menembus kemacetan dan memasuki lapisan ke-9. Selain itu, saya memperoleh beberapa teknik sulap baru untuk berlatih. Saya harus menggunakan mereka sedikit lebih cepat dan meningkatkan kekuatan saya. Saat Hanli mendorong pintu kamar, dia sudah selesai memikirkan rencana masa depannya. Seperti itu, Hanli duduk di kamar dalam beberapa hari mendatang. Pada siang hari, dia akan meminum banyak obat dan duduk bermeditasi, menyempurnakan ki dan mengolah seni musim semi-abadi. Pada malam hari, dia akan berlari ke daerah terpencil di lembah dan berlatih teknik sihir yang baru dipelajarinya. Ini adalah teknik pasir cepat, teknik pembekuan, teknik terbang, teknik mengikat, teknik transmisi suara, teknik penyembunyian tubuh, teknik bunga api, dan yang paling sulit untuk dipraktikkan, Earth Trust Teknik. Setelah 10 hari berkultivasi dengan sungguh-sungguh, pada hari terakhir pertemuan besar selatan, dia menerobos ke lapisan ke-9 seni musim semi-abadi, menyebabkan Wu Jiaoxi dan kawan-kawan tercengang. Pendeta Tao King Wen bahkan memuji Hanli sebagai seorang jenius di antara para pembudidaya nakal. Namun, Hanli sangat sadar jika bukan karena 10 botol pil obat yang dia konsumsi, bagaimana lagi dia bisa dengan mudah mengatasi kemacetan. Namun, dia tidak lagi membawa banyak pil obat padanya. Sepertinya dia harus meluangkan waktu untuk meramu beberapa pil sekali lagi. Chapter 139. Fragmen harta karun sihir yang hancur. Adapun teknik sihir lainnya, teknik penyembunyian tubuh,
dan teknik transmisi suara adalah teknik sihir tambahan yang mirip dengan teknik mata surga. Selama seseorang agak memahami kekuatan sihir, mereka dapat mempelajarinya. Akibatnya, Han Li dengan mudah menguasainya. Di antaranya, teknik transmisi suara adalah teknik jimat yang membutuhkan jimat transmisi suara, yang pernah dilihat Han Li digunakan beberapa kali. Teknik penyembunyian tubuh adalah teknik sihir yang sangat umum. Dengan menempelkan kekuatan spiritual ke tubuh seseorang, tubuh menjadi diselimuti warna lingkungan, menyebabkan orang kesulitan memahami pengguna. Namun, teknik sihir ini memiliki nilai yang kecil karena teknik mata langit dapat dengan mudah menembusnya. Itu pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk menghindari perhatian pembudidaya lainnya. Teknik pasir cepat dan teknik pembekuan adalah teknik sihir dengan area efek. Kekuatan sihir pertama yang digunakan untuk mengubah bumi di suatu daerah menjadi pasir. Yang lain bisa membekukan air di suatu daerah menjadi es. Kekuatan dari kedua teknik sihir ini sepenuhnya bergantung pada kedalaman kekuatan sihir yang digunakan dan niat. Jika dewa menggunakannya, mengubah 1000 li tanah subur menjadi gurun dan sungai Changjiang menjadi gletser bukanlah hal yang mustahil. Alasan mengapa mereka diklasifikasikan sebagai teknik sihir tingkat rendah dasar hanya karena kedua teknik sihir ini cukup mudah dipelajari. Bahkan pembudidaya ki kondensasi dengan beberapa lapisan dapat dengan mudah menguasainya. Namun, kekuatan sihir mereka akan terbatas, dan jangkauan mereka akan sangat kecil. Ketika Han Li awalnya mempraktekkan dua teknik sihir ini, mereka cukup menguras tenaga. Namun, ketika dia tiba-tiba menerobos ke lapisan ke-9, kekuatan sihirnya meningkat dengan cepat, memungkinkan dia untuk menggunakan teknik sihirnya sesuai keinginannya. Dia sudah bisa mengendalikan area seukuran meja dan bisa mengubahnya menjadi pasir atau membekukannya sesukanya, menyebabkan Han Li sangat bersemangat. Adapun teknik sihir yang tersisa, Han Li tidak dapat memahaminya saat ini. Dia hanya bisa tanpa daya mempertimbangkan dan mempelajarinya nanti di masa depan. Karena Great South Meeting akan segera berakhir, jumlah pembudidaya muda yang datang untuk berbisnis akan mencapai puncaknya dalam 2 hari terakhir. Pada saat ini, Han Li berada di alun-alun bisnis besar yang penuh sesak dengan 2000 pembudidaya. Jumlah lapak pedagang juga beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Sebagian besar, mereka ingin memanfaatkan kesempatan terakhir ini dan menjajakan sisa barang mereka. Selain itu, sejumlah kultivator tingkat tinggi yang tidak diketahui yang muncul dari kultivasi panjang mulai muncul satu demi satu, juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati mereka yang bisa menjadi lawan yang tangguh. Han Li tersenyum pahit. Meskipun dia sudah memasuki lapisan ke-9, saat dia berjalan di antara kerumunan pembudidaya, dia menemukan banyak orang yang berada di atas lapisan ke-9. Saat ini, Han Li tidak lagi memiliki batu roh, dan pil obatnya sedikit jumlahnya. Karena dia tidak punya niat untuk membuang hartanya, dia hanya mengikuti arus orang dari kios ke kios penjual. Dia pergi hanya untuk mendengar komentar dan pandangan kultivator lain tentang perdagangan barang untuk meningkatkan pengalaman dan pengetahuannya. Mendengar orang lain berbicara benar-benar memperluas wawasan Han Li, membuatnya mengerti sedikit tentang alat dan bahan sulap. Misalnya, panah ajaib yang secara otomatis mengejar musuh, labu yang bisa menembakkan api, pedang panjang yang mampu membekukan orang dengan tebasan, telur semut bersayap perak yang dapat digunakan untuk membuat obat, sisik ular berlapis besi berusia 100 tahun yang dapat digunakan untuk membuat alat, dan sebagainya. Semakin banyak Han Li mendengar, semakin dia merasa terpesona. Han Li telah tiba di tengah alun-alun sebelum dia menyadarinya. Ini tidak akan berhasil. Saya tidak menginginkan apa yang Anda tawarkan, beri saya sesuatu yang lain sebagai gantinya. Ini adalah fragmen harta karun sihir yang hancur. Itu lebih dari cukup untuk mangkuk sedekahmu. Apa gunanya aku untuk pecahan yang hancur ini? Mungkinkah Anda tidak dapat menemukan ahli formasi inti untuk memperbaikinya? Jangan berpikir Anda dapat menukarnya dengan mangkuk sedekah angin pengembalian saya.
Suara pertengkaran yang intens datang dari depan kios penjual. Fragmen harta karun sihir yang hancur. Banyak orang mengeluarkan suara terkejut, segera menyebabkan pembudidaya di dekatnya menimbulkan keributan. Setelah beberapa saat kekacauan, kios penjual dikelilingi oleh kerumunan yang tidak bisa ditembus. Harus diketahui bahwa harta sihir bukanlah sesuatu yang bahkan berani diimpikan oleh para pembudidaya tingkat rendah. Namun, seseorang tiba-tiba muncul di Great South Valley. Bahkan jika itu hanya pecahan yang hancur, itu masih merupakan keajaiban, menyebabkan para pembudidaya ini menjadi seperti kucing yang mencium bau ikan. Rasa gatal di hati mereka hampir tidak bisa ditoleransi. Di mana itu? Izinkan aku melihat, apakah ini harta ajaib? Klik lidah, sungguh indah. Itu hanya kain lap. Karena Hanli cukup dekat dengan kios penjual itu dan sudah cukup cepat daripada pembudidaya biasa, dia berhasil bergegas di antara kerumunan dan mendapatkan posisi yang baik, memungkinkan dia untuk melihat semuanya dengan jelas. Melihat kios penjual, Hanli melihat seorang pria berusia 27 hingga 28 tahun berdiri di depan kios. Pria ini memiliki kulit gelap dan anggota badan yang tebal. Pada pandangan pertama, orang akan mengira seorang petani telah menyelinap ke Great South Valley. Namun, mereka yang melihat kekuatan sihir pria itu dengan teknik mata surga tidak bisa menahan nafas kaget. Pria berkulit gelap ini sebenarnya adalah ahli hebat dari lapisan ke-10. Bersaing melawan orang ini, bukankah itu mencari kematian? Beberapa pembudidaya di dalam hati menimbang karena terkejut. Mereka kemudian mengarahkan pandangan mereka ke arah pemilik kios penjual itu. Penjual itu tampaknya adalah pria berpakaian hitam biasa dengan penampilan memiliki kekuatan sihir hanya pada lapisan ke-7 atau ke-8. Namun, ketika dia berhadapan dengan pria di depannya, wajahnya tidak memiliki ekspresi ketakutan sedikit pun. Ada beberapa yang memperhatikan desain bordir daun pohon di kerah penjual. Baru pada saat itulah para pembudidaya menyadari bahwa orang ini adalah murid dari klan Ye yang terkenal dari pegunungan Qin Ye. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Di antara dua orang di kios ini ada mangkuk sedekah kuning bermotif aneh dan sepotong kecil kain tembus pandang. Benda ini seperti kain lap, berkerut dengan pinggirannya hancur tidak merata seolah-olah digerogoti anjing. Satu-satunya aspek yang menarik perhatian adalah cahaya putih berkelap-kelip yang muncul sesekali. Itu agak aneh. Ini adalah fragmen harta karun sihir yang dihancurkan. Setelah melihat objek ini, banyak orang di kerumunan sangat kecewa. Itu sangat tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan di dalam pikiran mereka. Harta karun sihir yang hancur ini sangat luar biasa. Dengan menggunakannya untuk menutupi item, itu akan segera menjadi tidak terlihat. Tidak hanya ki spiritualnya tidak akan bocor, tetapi juga tidak akan menghalangi ki spiritual untuk masuk. Pria gelap itu memiliki wajah yang dingin. Setelah ini dikatakan, dia segera mengeluarkan tikus perak kecil dari lengan bajunya. Binatang iblis kelas 1, tikus pemakan emas. Para pembudidaya yang berdiri dalam lingkaran meneriakkan nama tikus itu dan menyebabkan kegemparan kecil. Dia benar-benar layak menjadi ahli lapisan ke-10. Dia benar-benar menangkap binatang iblis kelas 1. Banyak orang tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Pada saat ini, pria gelap itu mengambil kain dan membungkusnya di sekitar tikus. Hasilnya sungguh ajaib, tikus perak dan kain segera menghilang. Meskipun banyak orang menggunakan teknik mata surga, mereka tidak dapat melihat apapun. Pria itu, setelah melihat keterkejutan semua orang, agak puas. Setelah itu, tangan yang memegang tikus putih yang terbungkus kain itu tiba-tiba menunjukkan gerakan. Tidak hanya hewan hidup, benda mati juga akan memiliki efek yang sama. Setelah ini dikatakan, pria itu mengeluarkan pisau yang memancarkan ki spiritual yang mengancam dan meletakkannya di tanah. Kemudian dia menutupinya dengan kain, menyebabkannya menghilang tanpa jejak atau bahkan sedikit pun dari ki spiritual. Ini benar-benar luar biasa. Itu bisa membuat segalanya tidak terlihat. Mengklik lidah. Tak terbayangkan.
Mereka yang menonton di sekitar sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Bagaimana dengan itu? Ada nilai dalam menukarnya dengan mangkuk sedekahmu. Pria itu kemudian melepas kain dan menyimpan pisaunya. Aku tidak akan menukarnya. Jika saya ingin sesuatu menjadi tidak terlihat, saya hanya perlu membeli jimat penghilang kelas menengah dasar. Untuk hal sekecil itu, Anda ingin saya menyembunyikan kepala dan kaki saya? Penjual itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mengejek. Bukankah aku sudah memberitahumu? Ini adalah fragmen harta karun sihir yang dihancurkan. Itu tidak disempurnakan oleh ahli formasi inti tetapi dari Nascent Soul. Level para ahli itu tidak sama. Siapa yang bisa melihat kemanjuran penyembunyiannya? Bagaimana bisa jimat yang menghilang dibandingkan dengan itu? Pria gelap itu berkata dengan marah. Kamu menyemburkan deskripsi yang luar biasa sekali lagi. Saya sama sekali tidak berguna untuk hal ini. Mengapa saya menginginkannya? Anda sebaiknya memberi saya 30 batu roh atau sesuatu yang bernilai setara untuk mangkuk sedekah ini. Vendor dengan dingin membalas. Chapter 140. Tekad untuk menang. Kamu, pria itu tampaknya sangat marah. Kedua tangannya membentuk tinju, dan dia maju selangkah. Apa? Mungkinkah Anda berpikir untuk memaksa perdagangan? Orang-orang dari klan Ye kita bukanlah target yang baik untuk diganggu. Penjual itu mengalihkan pandangannya dan berkata tanpa sedikit pun kesopanan. Klan Ye cukup mengesankan. Meskipun pria gelap itu tidak meminta maaf, dia melepaskan tinjunya. Dia jelas takut akan pembalasan dari klan Ye. Pria itu ditekan hanya dengan menyebut klan Ye dan sangat marah. Dia adalah ahli lapisan ke-10 dan terbiasa dengan orang lain yang memujinya. Saat ini dia telah menerima rasa malu ini dan telah merencanakan untuk menyikat lengan bajunya dulu. Namun, di dalam hatinya, dia benar-benar benci berpisah dengan mangkuk sedekah angin kembali. Ini karena alat ajaib ini sangat cocok dengan seni kultivasinya. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Namun pada saat ini, selain dari pecahan harta karun sihir yang hancur, harta miliknya yang lain cukup berguna, dan batu rohnya telah digunakan selama beberapa hari terakhir, meninggalkannya dalam kesulitannya saat ini. Saudaraku, jual pecahan hartamu kepadaku, aku akan memberikan 10 batu roh. Seorang pria berpakaian abu-abu yang sedang menonton muncul dari kerumunan. Dia dengan tulus berkata, menangkupkan tinjunya di depan pria itu. Aku tidak akan menjualnya. Jika Anda ingin membelinya, maka beri saya 30 batu roh. Pria gelap itu menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sedang memukul drum dengan itu. Harga itu pada dasarnya tidak dapat diterima. Mendesah. Fragmen harta karun ajaib milikmu yang hancur, jika harganya hanya sedikit mahal, maka itu akan sangat berharga. Sayangnya, itu benar-benar terlalu kecil. Jumlah barang yang bisa disembunyikannya terlalu sedikit. Pria berpakaian abu-abu, yang telah ditolak oleh pria itu, mengungkapkan ekspresi penyesalan dan kembali ke kerumunan tanpa negosiasi lebih lanjut. Apakah kamu akan menjualnya seharga 12 batu roh? 13. Penggarap dari segala arah sedang melihat fragmen harta karun sihir yang hancur dengan penuh minat. Bahkan jika mereka tidak bisa menggunakan item ini, mereka perlahan bisa mempelajarinya. Siapa tahu mereka bisa mencapai pencerahan? Seperti itu, harganya naik menjadi 20 setelah beberapa saat, ditawar oleh seorang pemuda berwajah bulat yang tampak naif. Menghadapi harga yang begitu tinggi, yang lain tidak lagi berbicara. Mereka semua merasa harga ini cukup tinggi. Jika tumbuh lebih tinggi, itu akan terlalu merusak. Lagi pula, bagi para pembudidaya tingkat rendah ini, memiliki 10 batu roh akan dianggap cukup kaya. Selain itu, pria dari beberapa saat yang lalu kemungkinan besar adalah murid dari sebuah klan. Hanya mereka yang mungkin sekaya itu. 20. Ekspresi pria gelap itu berubah. Tawaran telah mencapai minimumnya. Jika dia memasangkannya dengan beberapa benda lain,
dia akan dapat menukarnya dengan vendor untuk mangkuk sedekah angin kembali. Kamu ingin membayar 20 batu roh? Pria itu dengan ramah berkata kepada pemuda berwajah bulat itu. Meskipun tidak ada yang tahu mengapa, setelah beberapa saat, wajah pemuda itu menjadi merah. Kemudian setelah beberapa saat, wajahnya memutih, dan dia menjadi sangat panik. Saya jangan memiliki banyak batu roh. Setelah pemuda berwajah bulat mengucapkan kata-kata ini dengan frustrasi dan kegelisahan, para penonton di sekitarnya terkejut. Kamu tidak. Mereka, kenapa kau berteriak begitu? Mungkinkah kamu mengatakannya untuk menghiburku dengan sengaja? Ketika pria gelap itu mendengar ini, perut pria yang penuh amarah itu keluar dari tubuhnya, dengan kaku menekan pemuda itu dengan keagungan yang luar biasa. Saya hanya melihat semua orang meneriakkan harga untuk bersenang-senang. Tanpa pikir panjang, saya juga membuka mulut. Kakak, tolong maafkan aku. Pemuda berwajah bulat buru-buru meminta maaf untuk membebaskan dirinya sendiri. Alisnya bermanik-manik dengan keringat, dan tetesan keringat seukuran kedelai jatuh ke bawah. Dia hanyalah seorang pembudidaya lapisan kelima, bagaimana dia bisa menahan tekanan spiritual seperti itu? Siapa yang baru saja berteriak 19? Saya bersedia memberikan batu roh dengan bebas untuk memungkinkan diri Anda yang terhormat membeli barang ini. Pemuda itu segera berteriak. Sayangnya, orang-orang di sekitar sangat sunyi. Sepertinya orang itu sudah berubah pikiran. Bagaimana dengan saudara laki-laki yang berteriak 18? Ketika pemuda itu mengatakan, wajah pria gelap itu semakin mencemooh, dia hampir menangis. Dia adalah seorang kultivator muda yang tidak penting. Dia hanya memiliki 2 batu roh, diperoleh dari 1 tahun kerja keras. Tepat ketika orang-orang mengira mereka akan melihat pertunjukan yang cukup bagus, tunggu sebentar. Sebuah suara santai tiba-tiba terdengar. Seseorang memasuki panggung, memanggil pria gelap itu. Apa yang kamu inginkan? Pria kulit hitam itu menatap orang dengan wajah murung. Emosinya sudah digiling menjadi debu. Jika orang ini ingin bermusuhan, dia tidak keberatan membawa mereka berdua keluar. Meskipun orang ini tidak lemah, dia hanya dari lapisan ke-9. Orang ini tertarik pada item ini dan menginginkannya. Orang itu menunjuk ke kain itu dan berkata sambil tersenyum. Orang yang disalahartikan oleh pria gelap itu sebagai seorang kultivator yang mencari pertarungan bukanlah seorang pengamat, tetapi Han Li. Awalnya ketika Han Li mendengar orang ini mengatakan bahwa fragmen harta karun ajaib yang dihancurkan ini dapat mengubah hal-hal menjadi tidak terlihat dan menyembunyikan ki spiritual, hatinya tergerak dan pikirannya membentuk opini yang kabur. Pada saat pria gelap itu menyembunyikan pisaunya, pendapat Han Li di benaknya menjadi jelas. Dia menjadi bertekad untuk memiliki fragmen harta karun yang hancur ini. Berapa banyak yang akan kamu beli untuk itu? Pria gelap itu terkejut, tetapi sesaat kemudian, ekspresinya mereda saat dia menanyakan pertanyaan ini. Orang ini tidak berencana untuk membelinya, melainkan menggunakan benda ini untuk menukarnya. Han Li dengan tenang mengeluarkan jimat dari lengan bajunya, memungkinkan orang-orang di sekitar kios untuk melihatnya dengan jelas. Sebuah jimat penerbangan. Beberapa orang berpengetahuan berteriak ketakutan. Ini adalah jimat spiritual tingkat tinggi dasar. Para pembudidaya lainnya terpesona. Bagaimanapun, jimat tingkat tinggi dasar hanya muncul 5 atau 6 kali sejak awal Great South Meeting ini. Selain itu, masing-masing dari mereka telah dijual dengan harga yang mencengangkan. Bersambung ke chapter 141. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.